berarti nabi yang sama seperti Musa ini akan memiliki sebuah kitab sama seperti Torah, di mana Torah ini ya berasal dari lisan Musa, kan gitu ya. Musa. Ya. Berarti nabi yang sama seperti Musa ini juga akan memiliki sebuah kitab yang mana kitab ini ya semua berasal dari mulutnya. Nah, kalau orang teman-teman Kristen mengatakan ini adalah Yesus, pertanyaannya mana kitab yang berasal dari mulutnya Yesus? Ya, betul. Kan gitu. Nah, kalau dia mengatakan itu yang dituliskan Musa, apa yang dituliskan Lukas dan seterusnya. Nah, ini kan jelas yang disimpan di mulutnya itu adalah firman Allah, bukan firmannya Lukas, bukan firmannya Matius, tapi firman Allah yang disimpan di mulut seorang nabi, di mana perkataan nabi tersebut berbeda dengan firman Allah, sekalipun dua-duanya berasal dari mulutnya. Iya. Betul. Iya. Nah, ini kalau ditelusuri ini ya pasti akan bermuara kepada sosok penghibur yang dinubuatkan juga oleh Yesus itu sendiri. Kalau dia katakan, Yesus mengatakan, Roh Kudus itu tidak akan datang kalau aku tidak pergi. Nah, kalau Roh Kudus yang dimaksud oleh teman-teman Kristen itu adalah roh yang datang kepada Elizabeth, yang datang kepada Yusuf, yang datang kepada Maria, berarti kan sudah datang. Sehingga yang dimaksud dengan Roh Kudus atau penghibur ini, roh kebenaran ini, bukanlah Roh Kudus yang mereka imani saat sekarang, tapi sosok yang sama seperti dengan Yesus, yang dia katakan bahwa roh kebenaran itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Artinya dia bukan pribadi Tuhan, tetapi lagi-lagi utusan Tuhan, kan gitu. Utusan Tuhan, iya. Utusan Tuhan ini tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti dia bukan Tuhan, kan gitu ya. Karena kalau Tuhan itu pasti maunya dia. Suka-sukanya. Betul Suka-suka Bang, Tuhan, suka-sukanya. Iya. Suka-sukanya dia. Nah, ternyata sosok yang kemudian dia katakan firman itu telah menjadi manusia, faktanya setelah dia menjadi manusia yang adalah Tuhan tadinya, dia pun tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Nah, kalau dirinya sendiri adalah Bapa itu sendiri, berarti dia salah mengatakan itu. Karena kalau dirinya sendiri artinya meskipun penjelmaannya adalah manusia, tetapi dirinya sendiri itu adalah Tuhan. Tapi faktanya dia mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Siapa diriku sendiri? Ya Yesus, mau dia dibilang dari sisi manusianya, dari sisi rohnya, dirinya sendiri ya Yesus itu sendiri. Jadi menyalahi daripada konsep. Salah tafsir. Iya. Jadi menyalahi konsep yang seharusnya ya Yesus itu menjadi acuan daripada pengajaran. Nah, sama ketika kita berdebat dengan teman Kristen. Kenapa mereka itu sering mengatakan gini, kamu akan mati di dalam dosamu kalau kamu tidak percaya kepada Yesus. Nah, pertanyaannya, yang percaya kepada Yesus itu Kristen atau Islam? Betul. Gitu. Sederhana sekali sebenarnya. Iya. Sekarang kalau Anda percaya kepada Yesus, kenapa Anda menuhankan Yesus? Kalau Anda percaya. Kan Yesus sudah mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Berarti tidak ada lagi yang lain. Iya, betul. Sebab Yesus juga ngomong iya, kalau di waktu yang sama. Ajaranku bukan datang dari diriku sendiri. Nah, itu dia. Mengutus aku. Nah, yang nggak mungkin lah seorang bupati yang mengutus bupati. Walaupun bersurat sekalipun, itu surat yang pergi, bukan bupati yang pergi. Ya itu dia, makanya heran kalau Anda tidak percaya kepada Yesus, maka Anda akan mati di dalam dosamu. Nah, sekarang yang percaya Yesus itu Islam atau Kristen. Kalau kita melihat ya dalil-dalil yang terlontar dari lisan Yesus yang kemudian dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan, khususnya di dalam kitab yang sudah dikanon, kan Yesus tidak pernah memberikan sinyal sedikit pun bahwa dirinya itulah Tuhan. Banyak bro, banyak. Adapun kalau dia mengatakan bahwa
aku dan Bapa adalah satu. Satu apa? Satunya Yesus Oh, ada itu Bang daging. Herdi. Shalom bro, Bang Ya, Suma, kawan-kawan. silakan Bang Herdi. Ya, maksud Yesus satunya, Yesus kan wujud, Bapa adalah roh, ruah. Ya satulah. Ruah itu gitu ya Bang Herdi. Kalau begitu, maka kita coba kita menggunakan Yohanes pasal 17 ayat 22. Apakah di situ Tuhanmu 14 atau cuma satu? Silakan, situ, tampilkan ayatnya, bro. Oh iya, boleh. Ayo silakan dilanjut. Saya tertarik tadi bahas soal tentang penolong itu, bro, atau tentang nubuatan Muhammad di dalam Alkitab. Gimana? Mau kita bahas itu? Boleh, boleh. Oke. Oke, saya mulai dari Kisah Para Rasul 3 ayat 22. Silakan, Oke, Bang. silakan. Ada yang bisa menunjukkan Kisah Para Rasul 3? Kisah, silakan kawan-kawan buka. Kawan-kawan yang lain boleh buka, bantu buka. Kisah Para Rasul 3 ayat berapa, Bang? Ayat 22 sampai ayat 26. Iya, mau saya bacakan atau enggak usah? Boleh, silakan dibacakan kalau bisa. Ya. Kisah Para Rasul 3 ayat 22 sampai 26. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakan kepadamu. Ayat 23. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Ayat 24. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Ayat 25. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita, ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Ayat 26. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan. Haleluya. Amin. Ya, siapa yang kemudian diutus sama seperti Musa dan dia adalah hamba Allah? Kalau Yesus kan dia Tuhan, tidak mungkin dia adalah hamba Allah. Terkecuali kalau teman-teman yang ada di sini sepakat, Yesus itu adalah hamba Allah, kan gitu ya. Silakan Bang Herdi. Silakan. Ada tanggapan tentang dalil ini? Atau mau ditambahkan? Saya nggak nyimak. Saya terlempar tadi, bro. Oh gitu. Iya. Baru-baru masuk lagi. Kisah Para Rasul berapa, bro? Bentar saya buka. Kisah Rasul 3. Kisah Para Rasul 3. Bentar. Ya. 3 ayat berapa, bro? Ayat 22 sampai ayat 26. Ayat 22
Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu, oh ini tentang nubuatan di Ulangan ya, bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Saya rasa cukup jelas ini bro, Ya. saudara-saudaramu, sama seperti aku, dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Nah ini semakin kuat lagi dalilnya. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Nah, lalu masalahnya di mana bro? Apa hubungannya, apa kaitannya dengan Muhammad? Ya, kalau ini kan nubuatan. Kalau menurut Bang Herdi sendiri, kira-kira yang menggenapi nubuatan ini siapa? Kisah Para Rasul mengutip atau menjelaskan nubuatan yang ada di dalam kitab Ulangan sudah digenapi oleh Yesus. Berarti Yesus itu adalah hamba Allah. Ya. Berarti Yesus itu adalah hamba. Yesus di dalam kitab Yesaya, Mesias dikatakan hambaku yang kupilih, kepadanya lah rohku, ya kan? Kepadanya lah rohku berkenan. Ruaku, roh Hashem berkenan, gitu bro. Ya, berarti Yesus ini Tuhan atau hamba Tuhan? Hamba dalam posisi dia sebagai wujud bro. Karena di dalam pemahaman Yudaism sangat sulit menerima kalau Hashem itu datang dalam wujud. Karena bertolak belakang nanti dengan pemahaman di dalam Bilangan 23 ayat 19, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Nah, beranjak dari situ akan sangat sulit untuk menjelaskan Yesus itu bahwa adalah Hashem yang datang dalam wujud. Sebab pemahaman-pemahaman orang Yahudi dan kawan-kawan Islam dewasa ini memahami manusia kan mentok. Oh yang berwujud, punya kaki, punya tangan, punya mata itu manusia, punya telinga manusia, punya hidung manusia. Nah, sedangkan di dalam Alkitab ada penjelasan yang disebut manusia itu adalah tanah yang dibentuk lalu diberi napas kehidupan, itulah yang disebut manusia. Nah, berbanding dengan Yesus, Yesus bukan dari benih tanah. Di dalam Alkitab jelas mengatakan Yesus itu adalah Roh Kudus yang menjadi daging. Jadi wujudnya saja yang seperti manusia, tetapi dia bukan manusia seperti kita yang berasal dari benih, debu, dan tanah. Makanya kitab Daniel menjelaskan, Daniel 7 ayat 13 sampai 14 dikatakan, nampak dalam penglihatanku seorang seperti anak manusia. Seorang seperti anak manusia. Jadi wujudnya memang seperti manusia. Tetapi dia bukan manusia Adam. Lalu dijelaskan juga di dalam kitab Roma. Pasal 8 dijelaskan juga di sana. Bentar, kita buka ya Roma ya. Dijelaskan oleh Paulus juga ya. Ya, jadi kesimpulannya Yesus itu hamba Tuhan. Dalam wujudnya sebagai wujud, dia disebut hamba. Sebab dalam eksistensinya Hashem adalah Ruah, bro. Bukan, maksud saya jadi yang dinubuatkan ini kan yang dinubuatkan ini adalah seorang nabi yang sama seperti Musa. Berarti kalau yang dinubuatkan ini sama seperti Musa yang adalah Tuhan, berarti Musa juga adalah Tuhan. Beda, Musa itu benih Adam, berbeda. Loh, jangan dikira Yesus itu bukan anak Maria, jangan dikira Maria itu bukan benih Adam. Maria betul benih Adam, tetapi Yesus bukan benih Maria. Lah, dari Maria mana ke mana? Dari mana Maria ke mana Anda mengatakan Yesus bukan benihnya Maria, sementara dia ngendap di dalam rahim 9 bulan. Oke, kita buktikan pakai ayat ya, bro. Bentar. Ya, pakai data, bro. Saya pakai data ya. Bentar.
Lukas, atau sebentar, kita carilah langsung Roh Kudus, ya. Nah, Yohanes 1 ayatnya yang mungkin kita baca dari ayat berapa ya? Supaya bisa dari sini. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, haolam. Kerajaannya tidak akan berkesudahan." Lalu kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi di ayat 35 cukup jelas ya bro. Dikatakan di sana, jawab malaikat itu kepadanya, kepada Maria, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Jadi Maria di ayat 34 kan dia bertanya, bagaimana mungkin saya bisa hamil karena aku belum bersuami? Malaikat menjawab, Roh Kudus akan menaungi engkau. Karena yang dikandung oleh Maria adalah Roh Kudus. Ya gitu ya bro. Jadi kalau Yesus sendiri mengatakan dirinya sebagai anak manusia, lalu bagaimana mungkin Yesus kemudian mengatakan dirinya anak manusia karena dia memang menggunakan media manusia, rahim Maria. Jadi tidak mungkin juga dia mengatakan. Coba kita lihat. Abraham itu tanpa proses 9 bulan di dalam Adam. Tidak ada proses di dalam rahim seorang wanita. Begitu tercipta dia langsung menjadi dewasa. Yesus. Beda. Janin 9 bulan. Kemudian dilahirkan menjadi bayi yang tidak berdaya, kemudian dibesarkan. Bedanya Adam itu dibentuk dari debu tanah, lalu diberi nafas kehidupan. Yesus juga begitu. Yesus juga dari rahim Maria itu dibentuk dulu, baru ditiupkan roh. Kenapa dia dikatakan ditiupkan Roh Kudus? Karena dia tidak, ibunya itu tidak melalui proses persetubuhan. Di mana ayatnya yang mengatakan ditiupkan roh? Di mana? Jadi apa yang masuk ke dalam rahimnya Maria yang Anda sebut sebagai Roh Kudus? Roh Kudus itu diam di dalam rahim Maria, lalu Roh Kudus maksud saya gimana ceritanya dia masuk itu, gimana ceritanya masuk ke dalam rahim Maria? Kalau ayatnya ada tertulis. Mau menjelaskan detail, ini kan berbicara tentang Tuhan. Kenapa bisa Tuhan dikandung oleh manusia? Itu logika kitab dari mana Anda gunakan coba? Manusia dikandung oleh manusia. Akal Anda taruh mana gitu coba?
bukan berbicara Sang akal ini. Pencipta alam Kita semesta berbicara dikandung oleh manusia. Tunjukin yang Yesaya, Bro, Ferdi. Ya, ambil Jadi dari kitabnya suami. orang lain, silakan untuk mendukung Tuhan yang Loh, manusia Itu dijadikan kitab Tuhan, silakan. kami loh. Dari mana Anda mengatakan kitabnya kitab Yahudi Anda adalah gimana, kitab bro? Anda? Di mana Siapa bilang kitab ditunjukkan? Yahudi, bro? Kita luruskan Ya, dulu. Siapa Ini bilang kita kitab sudah Yahudi, pernah bro? bahas. Coba Anda tunjukkan bahwa kitabnya Yahudi itu adalah Oke. kitabnya Kristen, silakan. Bukan kitab Yahudi, bro. Perlu Anda tahu, bro. Loh, tadi katanya bawa kitab Yesaya Torah, dengan sebentar. bangganya Saya kitabnya orang luruskan ya, diambil. bro. Diambil Itu kitabnya saya orang lupa. untuk mendudukkan Kitab ajarannya. suci, orang tertentu. Gini, Dari bro. mana ke mana Jadi Anda mengatakan Israel, bro. kitabnya Bani Israel itu bro. kitabnya Kristen? Israel, bro. Bentar. Israel Ya. memang dipercayakan Tuhan. Hanya Terus, Israel apa yang hubungannya dipercayakan dengan Tuhan Kristen? untuk menulis firman-Nya. Tapi Hanya apa Israel hubungannya memang dengan Kristen? dipercayakan Tuhan. Sebentar, bro, sebentar. Jadi, bro, hanya Israel memang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menulis hukumnya, perintahnya, ketetapannya hanya Israel. Jadi, bro, jangan mengatakan kitab Yahudi sebab yang menulis Torah itu Musa dari suku Lewi, bukan Yahudi. Ya. Terus apa itu hubungannya dengan Kristen? supaya, Anda bro, gunakan bisa- kitabnya orang untuk mencocok-cocokkan itu. Karena Gimana? Hashem itu Anda mau adalah menunjukkan Tuhan Yesaya semesta alam, 9, Yesaya 7, itu enggak cemeng itu. Itu bukan tujuannya untuk menunjukkan Tuhan datang dalam rupa manusia. Hashem adalah Tuhan semesta alam, bro, bukan Ya, hanya terus- Tuhan Bani Israel. Terus coba Anda batalkan dulu itu Yesaya 43 ayat 10. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Batalkan Memang itu dulu. siapa yang Loh, mengatakan jadi- Yesus dibentuk? Jadi Kita, bro, yang kan- dibentuk menjadi manusia itu apa? Siapa? Iya, mana dalilnya dibentuk, Yesus dibentuk? Jadi Hasem itu bentuknya apa? Manusia. Tadi Hashem katanya roh. itu adalah ruah. Nah, berarti ruah. Berarti ruah di situ Ruah manusia. menjadi daging. Ruah Nah, menjadi berarti daging. dibentuk. Enggak ada kata Berarti- bentuk, bro. Enggak ada kata bentuk. Kamu Herdi ngomong Hasem itu manusia. Kan katanya Hasem itu Gimana? adalah ruah. Nah, Yesus itu adalah manusia. Berarti membentuk baru. Sementara Yesaya 43 ayat 10. Di mana Tidak dalilnya ada membentuk, bro? Tuhan. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum Iya, aku. bro, dan tidak ada buktikan Tuhan mana yang Yesus dibentuk. dibentuk. Yang dibentuk di dalam rahim Maria 9 bulan itu apa? Mana dalilnya dibentuk? Nggak usah pakai dalil-dalil. Kan saya sudah tunjukkan Harus. Yesaya 43 ayat 10. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku. Dan tidak ada Tuhan yang Mana dibentuk Yesus? setelah. Mana dalilnya Yesus dibentuk? Mana dalilnya? Yesus dibentuk? Jadi ya, apa yang dibentuk di dalam rahimnya Maria itu? Kue. Jadi Yesus Oke, itu gini ini aja, lawan pakai- saya, bro. pakai- Dia lawan pakai saya aja. timernya, pakai timer. Hah? Menurut Oke, Yesus gimana? bentuknya apa? Gimana? Tolong yang nggak ini diam dulu ya biar nggak ini nggak Ya, balapan. topiknya Pakai ini timer, yang lagi dibahas ini. Saya mau 1 lawan 3. Siapa yang Kristen di sini? Tentukan. Lu- 3 orang lawan oke. Zulkifli sendiri. Oke, lu Gini lawan aja, saya. moderator. bro, saya juga Oke. suka. 1 lawan 10 bisa juga. Selama Anda bisa tidak bisa membuktikan bahwa dibatalkannya kitabnya Bani Ini. Israel, tidak ada Tuhan yang dibentuk, Anda tidak akan bisa apa-apa. Sekarang saya tanya, Saya Anda Jangan yang, bertanya, Anda jelaskan yang dulu. dibentuk itu, Yesus itu Ah. dibentuk. Satu-satu bro, satu-satu. Anda nggak usah bertanya. Sekarang Anda menjelaskan kepada saya, apakah Hasem yang disembah oleh Bani Israel itu bentukannya seperti manusia? Dia manusia atau roh menurut Anda? Hashem menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya. Saya tidak tanya itu. Itu penciptaan Adam. Loh, Yang saya tanya, apakah Hasem yang Iya. disembah oleh Bani Israel itu Hashem adalah menciptakan manusia? menurut rupa dan gambarnya. Iya, itu menciptakan Itu manusia. merujuk kepada Adam, bukan Yesus. Coba ini yang siapa nih? Maksudnya, Hakayat, tadi coba Anda jelaskan kepada saya, yang dibentuk di dalam rahimnya Maria 9 bulan itu apa? sangat Jawab. mudah, sangat Jawab. mudah. Yang Ya. dibentuk itu adalah dagingnya. Oke, berarti dia Allah itu yang adalah roh, dia membentuk ketika menjadi diri, manusia, membentuk dia diri menjadi menjadi manusia. Oke, bagaimana bisa Anda membatalkan Yesaya 43 ayat 10?
tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan dibentuk setelahku. Itu gimana? Iya, pernyataan Tuhan itu perfect ya. Jadi dia itu sama seperti Yesaya 9 ayat 5 ya, Yesaya 9 ayat 6. Itu pernyataannya itu berlaku Itu perfect, bro. Yesaya Jadi 9 ayat 6 itu kisah, bukan nubuatan. Telah lahir. Coba Anda bedakan telah lahir dan akan lahir. Iya, jawabannya sangat mudah. Tuhan mudah itu gimana? Mudah kan Anda berasumsi Tuhan dibentuk. Ada contohnya, tidak ada saya jelaskan. Tuhan yang dibentuk. Kamu dengar, jawaban itu sangat mudah ya. Kok mudah pula? Iya, makanya saya jawab supaya kamu diam dulu. Saya jawab pertanyaanmu gampang sekali. Saya tanya dulu, Anda lulusan apa dulu nih? Dengar dulu. Yesus lulusan apa dulu? Jangan sampai saya bicara dengan murid sekolah minggu. Dengar jawaban saya, mau nggak? Gini, kalau enggak ya keluar. Saya kasih dalil. Yesaya 43 ayat 10. Tidak ada pencipta yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada pencipta yang dibentuk setelahku. Kamu mau berarti kalau ada yang dibentuk itu ciptaan. Oke, silakan Anda dengar jelaskan. Jawaban saya enggak? Aduh, manusia aneh nih. Saya jawab ya, kamu diam. Ya, Yesus berkata demikian kepada orang yang disalib di sebelah kirinya. Pada hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ya, Yesus menjawab. Itu terbukti enggak? Terbukti enggak ya, pada hari itu juga? Ya, siapa yang ke Firdaus bersama dengan Yesus? Ketika Yesus terangkat ke langit, dengan siapa dia terangkat? Hati-hati bicara dengan kamu saya. Kamu tahu Firdaus itu enggak? Sekarang ketika Yesus mengatakan hari ini juga kamu bersama aku dengan Firdaus. Ketika Yesus terangkat, ke langit menurut cerita Lukas, dia terangkat dengan siapa? Sendiri atau ada muridnya yang ikut? Itu 40 hari kemudian, bro. Nah, 40 hari kemudian dengan siapa dia terangkat ke langit? Sekarang saya tanya kamu. Bertanya. Itu bukan ayat kamu. Jadi kamu iya, apa suaranya saya jawab tanya, saya jawab kamu dengar ya. Yesus berkata begini ya. Kamu hari ini akan melihat mulai sekarang ini kamu akan melihat anak manusia datang dalam kemuliaannya. Pada saat ini, bayangkan saja, Yesus berkata pada saat ini, padahal hal itu akan terjadi. Sama juga dengan Yesaya dikatakan, kemuliaan apa? Lahir, tetapi hal itu belum terjadi. Itu kemuliaan apa? Kemuliaan apa di situ? Kemuliaan anak manusia. Begini, kemuliaan Hasem atau kemuliaan anak manusia? Kamu dengar perkataan Yesus itu waktunya kapan? Pada saat ini. Tetapi apa? Itu kan nanti terjadi di akhir zaman. Tapi kenapa Yesus pakai kata saat ini? Justru itu karena itulah kawan dengarkan. Justru karena Yesus menerangkan dirinya sebagai manusia, membuktikan dia bukan Tuhan. Karena tidak ada Tuhan yang dibentuk menjadi manusia. Sadar nggak? Teologi seperti ini. Loh, kan justru karena Yesus mengatakan dirinya manusia, membuktikan dia bukan Tuhan. Karena Tuhan itu tidak pernah dibentuk dalam rupa apapun, baik sebelum maupun setelahnya ketika dia mengatakan kepada Yesaya. Dikatakan begini, yang menjadi suamimu adalah Allah. Itu maksudnya apa, saya tanya? Itu perkataan belum terjadi, tetapi akan terjadi. Padahal dia sudah katakan jauh-jauh hari. Tunggu dulu, Yesus itu pernah menjadi manusia. Yesus itu pernah dibentuk menjadi manusia. Kamu tahu nggak? Jangan berasumsi dengan saya, Chris. Alfa dan Omega itu. Tahu, saya tahu. Itu adalah firman Allah yang dikaruniakan Yesus untuk Yesus sampaikan. Tahu kalau begitu ya. Aduh, Chris. Saya jelaskan. Allah itu. Anda harus banyak belajar, Chris. Ya. Anda harus bisa membedakan antara manusia dengan Sang Pencipta alam semesta. Wujudnya juga sama seperti manusia. Di mana Allah itu dikatakan? Wujudnya juga sama seperti manusia. Asumsi aja. Iya, ada. Yakub bergumul. Katanya Tuhan itu, Tuhan Anda itu roh. Yakub bergumul. Bergumul dengan apa? Itu di kitab Anda. Pergumulan Yakub enggak? Kamu lihat pergumulan Yakub enggak?
Itu bukan dengan Tuhan dia bergumul, iya, memang tapi kamu nggak bisa malaikat Tuhan. jawab. Jadi gini ya, pergumulan Yakub, loh. Oh, kalau gitu memang kamu nggak tahu. Di situ dikatakan apa? Yakub menamai tempat itu apa? Peniel, artinya apa? Kamu nggak tahu hal-hal seperti ini, kamu mau sok. Ya, sekarang kamu tunjukkan kamu aja tahu dulu. nggak artinya Peniel itu? Nggak usah terlalu jauh, nggak usah terlalu jauh. Saya sudah tamat ya, seperti itu, Chris. Sekarang saya tanya samamu, bagaimana Anda bisa membatalkan dalil di mana Tuhan sendiri yang mengatakan tidak ada yang dibentuk sebelum aku dan setelahku? Itu apa Anda nggak bisa mikir tentang dalil itu? Kalimat perfect itu kalimat perfect itu sama seperti ketika Yesus katakan, pada saat ini juga engkau akan melihat anak manusia datang dengan kemuliaannya. Pada saat ini juga, padahal Yesus katakan itu belum terjadi, itu akan terjadi kemudian. Begitu juga dengan ayat itu dikatakan pada saat itu, tetapi akan terjadi kemudian hari. Kamu nggak tahu hal-hal semacam ini. Kamu sendiri tahu dari mana? Mana dalilnya? Nggak usah. Mana dalilnya? Itu memang terjadi seperti itu. Mana dalilnya? Kamu sendiri nggak tahu. Lawang nyala-nyala. Sudah jelas tidak ada Tuhan dibentuk sebelum aku. Dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Kenapa kau membentuk Tuhannya Bani Israel menjadi seanggap bayi? Nubuat itu artinya sesuatu yang telah dilihat ya jauh di depan, tetapi akan terjadi. Jangan ajarin saya. Lalu kenapa kamu membantah omongan begini, saya? Chris, kemungkinan lu orang NTT ya, kayak lu logat-logat ke orang Kupang. Dia orang Papua dia. Orang ngekos di kolong rumah di Makassar. Jadi oke, begini, Bro Herdi, lanjut Bro Herdi. Gak usah lah. Chris, perkataan saat ini dengan besok sama tidak? Kalau bagi manusia itu beda, tetapi bagi Tuhan dia adalah Alfa dan Omega. Hari ini Allah itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau kamu menggunakan Yesus dibatasi dengan rahim, nggak bisa kemana-mana 9 bulan. Allah itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Yesus ketika di rahim bisa main bola enggak? Bapak-bapak gereja menggunakan dalil Alfa dan Omega itu tidak pas, tidak bisa disamatkan kepada Yesus. Karena apa? Yesus berawal dari kelahirannya, berakhirnya pada apa? Tiang salib, selesai. Lagian Alfa dan Omega itu Alfa dan kemanusiaannya dia katakan. Berarti betul. Dia manusia. Kemanusiaannya. Tapi berarti Allah Tuhan itu pernah dibentuk. Berarti Tuhan itu pernah dibentuk jadi manusia. Chris, Alfa dan Omega. Dia datang sebagai manusia dan bukan datang sebagai Alfa dan Omega. Ya, bukan tubuh dari tanah. Loh, jadi darah yang mengalir dari dalam tubuhnya itu darah, daging, tulang, itu dari mana? Darahnya itu bukan darah dari manusia, bro. Darahnya terus dari mana? Terus dari mana? Yesus katakan demikian. Aku adalah roti yang turun dari sorga. Dia itu tidak roti apa? Roti Cina itu dimaksudkan adalah tubuhnya. Hal-hal teologis Kristen aja kamu nggak ngerti. Begitu mau berdebat dengan orang Kristen. Anda asumsi. Kamu sekolah di mana? Kamu sekolah di mana, Chris? Di Makassar dia sekolah jurusan bahasa daerah. Anda ini tidak pantas berdebat dengan saya. Anda bawa Ustadz Anda kalau mau berdebat dengan saya. Masya Allah. Sekarang saya tanya samamu. Yang lain tolong diam. Saya ingin buktikan orang ini punya akal atau tidak. Saya mau tanya. Duluan mana diciptakan kandang domba atau Yesus? Jawab. Ya, Yesus itu adalah Tuhan Alfa dan Omega. Aku tidak tanya Yesus itu apa. Saya tanya. Duluan mana diciptakan kandang domba atau Yesus? Pertanyaan bodoh. Masa diciptakan Yesus diciptakan? Ini yang mau lawan saya. Sosokan. Faktanya Yesus itu di dalam agamamu lahir di mana? Lahir di mana Yesus itu? Yesus lahir di mana? Jawab dulu.
Yesus lahir di mana? Di mana Di kandang domba. Yesus Berarti itu lebih ciptaan. duluan kandang domba daripada Tuhanmu. Di mana dikatakan Yesus itu ciptaan? Nggak bisa jawab, bodoh kan? Dia manusia. Apakah dia bukan ciptaan? Dia dilahirkan. Bukan. Allah Jadi yang apa Maha Kuasa itu bisa menjadi manusia. Jadi apa dia? Allah yang Maha Kuasa itu bisa menjadi manusia enggak? Anda mengatakan Yesus bukan ciptaan. Jadi Anda ingin mengatakan Yesus itu apa? Allah yang Maha Kuasa itu bisa menjadi manusia enggak? Iya, setelah dia menjadi manusia, dia diciptakan atau tidak? Oh, bukan. Dia diciptakan atau tidak? Dia menyatakan diri dalam rupa manusia. Berarti dia tercipta menjadi 1 Timotius 3 ayat 16. Dia telah menyatakan diri dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh. Firman itu telah menjadi itu bukan diciptakan. Roh yang Bro Herdi, ini lawan anak lawan adik-adik. Duluan ini mana dia, ini kelasnya kandang domba daripada dia Yesus. Ini, itu aja kamu nggak bisa jawab, Chris. Bro Herdi, ini kelasnya. Duluan mana kandang domba atau Yesus? Saya bawa adik saya yang SMA aja ya. Duluan mana kandang domba atau Yesus? Pertanyaan bodoh, bro. Kamu bawa pertanyaan ini. Kenapa bodoh? Apa alasannya? Apa alasannya kau mengatakan pertanyaan bodoh? Yesus berkata, ada dalil di mana dikatakan Yesus itu? Iya, Yesus katakan sebelum Abraham. Berarti kandang dombanya dibikin di atasnya Yesus gitu, atau Yesus yang lahir di kandang domba? Ya, kamu ini masih perlu belajar, bro. Belajar apa? Belajar asumsi gitu. Belajar asumsi. Yesus katakan sebelum Abraham Yesus lahir di mana? Coba, sederhana lo ini. Ayo, Chris. Bro Herdi. Gak usah minta tolong sama Bro Herdi. Kamu aja kan kamu mengatakan saya bodoh. Sekarang saya tanya. Kayaknya kamu lawan orang yang bodoh di dunia. Duluan mana diciptakan kandang domba atau Yesus? Coba. Kamu lawan orang bodoh loh, Bro Herdi. Jangan lawan kelas yang kayak gini. Kamu lawan kelas yang iya. Bukan, itu bukan pertanyaan bodoh, tapi pertanyaan itu membuat Kristen gulung tikar. Kalau Kristen mau jujur menjawab. Sekarang kan saya jawab. Sebelum Abraham jadi dia telah ada. Buktinya? Itu ada dalilnya. Iya, buktinya. Mana duluan? Mana duluan Yesus dilahirkan? Sekarang saya tanya. Atau Abraham dilahirkan? Coba. Ya ampun. Loh, coba jawab dulu. Sekarang saya tanya, di mana naskah asli Al-Quran? Loh, kok lari ke Al-Quran, kumis kucing. Kok larinya ke Al-Quran? Sekarang saya tanya samamu, duluan mana lahir Abraham atau Yesus? Oke. Ayo. Ini saya bantu jawab, Bang. Ayo, jawab dong. Jangan nangis dong, Chris. Jadi gini. Nggak usah jawab lah pertanyaan bodoh gitu. Buat apa? Kok bodoh pula? Di sini tidak. Jawab. Ya, di sini tidak cocok asumsi. Kalau di gereja iya. Sudah jawab. Kamu lagi berhadapan dengan saya. Kan udah jawab. Udah jawab duluan Yesus. Aku ada lebih duluan daripada Abraham. Aku ada sebelum Abraham ada. Itu perkataan Yohanes yang mengatakan Yesus berkata. Tapi Daud berkata di dalam Amsal 8 ayat 22. Dia katakan apa? Aku ada sebelum langit digariskan. Ini debat. Ayo. Ini debat apa nih? Debat mana? Debat orang kampung. Hebat mana ucapan Yohanes dengan Daud? Kalau ngomong, kalau lu mau debat dengan gue, bukan begini modelnya. Ini harus gila dulu baru berdebat dengan aku ada lebih duluan ada daripada Abraham ada katanya. Ya ampun. Nah sekarang mana dengan Salomo? Salomo mengatakan aku ada sebelum langit digariskan. Baca aswat dulu lah, lu cium dulu. Kalau sudah keok ada dalil, kamu nggak mau percaya, ya udah siapa yang mau untuk kamu juga percaya? Saya juga ada dalil. Amsal 8 ayat 22 dan seterusnya. Salomo mengatakan, aku ada sebelum langit digariskan. Yesus berkata menurut Yohanes, aku ada sebelum Abraham ada. Hebat mana? Coba. Sekarang saya tanya. Tanya lagi. Salomo menuliskan itu. Tanya lagi. Kalau mau bertanya begitu, kamu harus daftar jadi murid saya dulu. Ya. Ini lawan orang kampung ini dulu.
Bapak maaf, demi jaga katanya Bapak. Aduh, kasihan kali lah kamu. Iya. Ya. Sekarang saya tanya. Anda Chris, kalau mau dari undang dulu. kalian, harusnya kalian mendengarkan harus jadi jawaban orang. Dulu, gitu. Ya ampun. Harus jadi Kalau gila supaya bisa omonganmu berdebat dengan kamu. Kalau omonganmu saya bantah semua, Anda mau apa sekarang saya tanya? Itu bukan Kamu namanya bantah debat, pakai apa? Saya bantah Sekarang semua, saya saya nggak katakan peduli. bahwa Yesus itu adalah nggak Tuhan yang peduli. dibentuk dalam rupa manusia. Pokoknya menurut omongan Anda. lu salah semua. Bagi Itu saya dalil, omongan lu salah semua. Lu mau apa sekarang? Itu bukan debat. Jangan nangis dong. Namanya. Jangan nangis, jangan nangis. Jangan Chris, nangis. jangan nangis. Orang Chris, bodoh. kalau mau nangis nggak jangan di ngerti sini. debat. Ya, Kalau nggak Chris, ngerti kalau debat, mau nangis kalau nggak ngerti jangan di debat, sini. kalau nggak ngerti debat, Ya. jangan berdebat. Chris, dengan orang kalau mau Kristen. nangis jangan di sini, kawan. Muslim itu Di nggak sini ada kalau apa-apanya mau kalau mau berdebat. berdebat. Tunggu dulu. Dengar. Kamu bisa baca dengar. bahasa Yunani nggak? Bahasa kitabmu nggak yang asli? Saya tanya ya. Bisa nggak? Sekarang saya tanya. Kamu Sekarang saya kerjamu tanya cuma kamu. bertanya terus. Iya. Aduh. Kalau kamu tidak Kamu bisa jawab merasa pertanyaan dirimu saya hebat. yang Sekarang akan saya jawab. tanya, kitab sucimu saja dalam bahasa Yunani kamu bisa baca? Sekarang oke, saya Jawab. jawab ya. Kamu dengar. Ya. Orang Yunani sekalipun Saya mereka tidak tanya berbahasa orang Yunani, saya Tetapi tanya mereka- Chris. Tetapi Saya tanya samamu, mereka apakah tidak kamu percaya bisa Yesus. membaca Buat kitabmu apa dalam bangga-banggakan original text? bahasa Yunani? Buat apa Saya tanya samamu, bangga-banggakan bahasa apakah kamu Yunani? bisa membaca kitabmu dalam Israel original aja. text? Israel aja. Nangis kan? Nangis kan? Israel aja. Cari Berbahasa Ibrani tetapi menolak Tuhan mereka. Mereka memberontak di itu padang gurun. asumsi. Nggak Loh, mungkin kamu bisa Itu Nabi ngajarin Musa ikan berenang. berkata demikian. Iya. Nggak mungkin itu. Orang mengerti kitab mereka, mengerti Sekarang kitab saya mereka, tanya. bahasa mereka. Dia tahu. Mereka Lalu kamu yang hanya terjemahan merasa lebih pintar dari mereka. mereka Ayo. mengerti aja. Mereka masih berputar-putar di padang gurun 40 tahun. Itu bukan mengerti namanya. Kamu Loh, ini mesti faktanya mereka punya belajar. Tuhan. Tuhannya mereka itu adalah Tuhannya Yesus juga. Lah kamu siapa Tuhanmu? Ya Yesus. Kenapa? Nah, itu dia. Kamu itu penyembah manusia, mereka penyembah Tuhan yang disembah juga oleh Yesus. Salah. Lalu Itu kalau Allah tidak maha kuasa. Memang Loh, tidak kenapa bisa jadi larinya manusia. ke Allah itu lagi? nggak maha kuasa. Yesus Kalau itu Tuhan punya kami itu Tuhan. maha kuasa. Sekarang saya Tuhan tanya, kami itu maha kuasa. ketika Yesus Bisa itu menyatakan datang dalam diri rupa dalam manusia, manusia. dia bertuhan atau tidak? Atau dia ateis? Coba, ketika Ya, Yesus Tuhan datang itu ke Bani sendiri. Israel, Yesus itu bertuhan Tuhan atau itu dia ateis? sendiri. Dia itu Tuhan Hah? itu sendiri. Berarti dia berdoa kepada dirinya. Dia itu Tuhan itu sendiri. Berarti dia berdoa kepada dirinya. Dalam keadaannya sebagai Gini, manusia Bang. dia berdoa. Lebih Apa baik atur salahnya? timernya, atur timernya. Oh, itu maha hadir. Ah, Roh Allah itu maha hadir. Roh Allah Kamu nggak maha ngerti hadir. apa-apa. Supaya diskusinya enak. Kamu nggak ngerti apa-apa. Jadi yang takut kepada malaikat itu rohnya siapa? atur Yang keringatnya Ya. seperti bintik-bintik darah itu diskusinya roh enak. siapa? Itu bukan Ayo. takut kepada malaikat. Itu dia Tapi- takut. Gimana kalau kita atur timer aja agar teratur, Bang Juma? Iya, atur Atau- timernya biar teratur. Atau timernya, Satu lawan atau timernya. Kata Bang Juma. Kayak Ayo, diskusi siap. pasar. Ayo atur timernya. Oke, Chris. Lawan saya ya, Chris ya. Awas, jangan lari. Tiga. Ada tiga nih Bang Juma. Ada yang 3 boleh. 3 sekaligus juga boleh. hikayat. Gimana mau? Gak apa-apa, bro. Selama kalian tidak bisa membuktikan Yesus itu adalah Tuhan, kemenangan ada tetap pada agama Islam. Saya bisa buktikan, Bang. Silakan Anda buktikan. Silakan buktikan. Gini aja, Bro. Silakan. Hitung Perlu semua. Gini, Bro Suma, hitung semua debater Muslim. Pilih rumah mana saya hadapi. Gimana? Ya kalau cuma menghadapi sih semua orang bisa. Ibarat ikan teri pakai Herdi. helm bawa pisau bisa. Tapi kalau pakai ilmu, coba. Bagaimana kemudian Anda bisa menyatakan Tuhan itu adalah manusia? Ayo, Bang Gimana, Herdi. Bro? Siapa yang mau maju ini? Satu-satu. Bang Herdi aja, Bang Herdi. Jangan Bang Herdi udah lama saya. Ini si Wah. Chris. Bosen. Saya mau Bosen. sablon kumis kuningnya.
Ya, penghujat luar biasa ini si Chris ini. Ayo Chris, hadapi saya Chris. Malam ini Anda saya tundukkan dalam nama Yesus. Silakan. Chris ini ngaku keturunan Bani Israel. Dia adalah orang Yahudi katanya. Ayo, silakan. Orang Yahudi mana yang tinggal di orang Yahudi mana yang dari Irian, Bang? Iya, orang Yahudi makan papeda. Orang NTT saya tidak jadi orang Yahudi kok. Silakan Bang Hikayat. Ayo, buka ininya dong. Jangan malu-malu Bang Chris. Buka timernya ya, buka timernya. Sebaiknya jangan nyerang pribadi, bro. Ya. Oh, dia asli juga. Al-Quran. Itu masih bagus. Kalau Ya, yang naskah kedua asli itu dari tadi, wah gawat dia sebelum kita Naskah asli bodoh. Al-Quran, naskah asli Al-Quran, silakan kamu bawa. Baru kamu berdebat dengan saya, ya. Oh gitu, baik. Kamu Iya. mau surah apa? Kamu mau surah apa? Bawa semua. Enggak, surah apa? Jangan lebay mulut kau itu. Bawa semua. Bawa semuanya. Sekarang Bang kalau Juma, kau kalau kau berkata begitu, itu sama Iya. halnya kamu tidak mau berdebat dengan saya. Kamu takut. Iya. Masa orang Kristen punya naskah asli, kamu nggak punya? Nggak Naskah asli apa yang kamu punya? Ya ampun. Mana Naskah asli apa yang kamu punya? naskahnya? Di mana itu naskahnya? Mana, Coba lihat. mana Tunjukkan dong. naskah asli Saya Kristen? pengen lihat. Coba original teks kita pun kayak Tunjukin mana? terus Coba, suruh saya mau baca lihat. Bang Zuma. Oke. Silakan. Saya Oke. tungguin ya. Oke. Jadi, Masih oke, tunjuk. sekarang kamu jawab tantangan saya dulu. Saya yang beri kamu pertanyaan. Loh, Jadi kamu harus Al-Quran hadirkan itu dulu. masih ori dalam bahasanya. Sekarang kitabmu bahasa Iya. Indonesia kan? Nah, coba tunjukkan aja yang orinya mana. Mana Bahasa naskah Yunani. aslinya kamu bawa. Kalau Naskah, naskah kamu asli ngerti dari naskah mulut nggak? Yesus ke muridnya itu mana? Aduh, saya tanya, dia tanya. Nah, kamu kalau seandainya dibuktikan naskah asli Al-Quran, kamu bisa menunjukkan naskah asli kitab Kristen tidak? Sangat. Kita tidak. Sangat. Tunjukin. 100% sangat bisa. Loh, jangan sangat. Bisa tidak? Ya ampun, udah Tunjukin bilang sih bisa, 100%. tapi baca nggak bisa. Tidak. Bisa atau Udah bilang tidak? 100%, Saya tanya bisa kok bisa. sangat. Ya Bisa ampun, apa? Ayo bisa. tunjukin ya. Mana coba tunjukkan. Iya. Ya tunjukkan udah. Milik kamu. Ayo. Kalau Al-Quran Ayo. itu naskah Saya klik sekarang tertuanya. langsung muncul. Saya klik sekarang langsung muncul. Ayo, munculkan. Saya tunggu Coba ya. Saya tunggu 200 buktikan. tahun. Buktikan kitabmu dulu dalam original teks saja dulu. Loh, Nggak usah lebay Saya sekali. tanya kamu. Masa kamu suruh saya? Alah, ilmu cuma ilmu bertanya. Loh, kan saya beri pertanyaan duluan. Kenapa kamu lempar itu Naskah ke asli saya? Al-Quran itu ada di lisan seluruh umat Islam. Itu naskah Ngomong aslinya. aja. Ngumur Apa? aja kamu. Udah. Siapa? Sekarang naskah Siapa? aslinya kitabmu mana? Mati dalam peperangan semua. Enggak Bro, dong. ini nggak Mau level kita lah, bro. Enggak dong. Sorry ya, Al-Quran sorry itu disampaikan Sorry. dengan cara lisan. Bro Ya. Henry, sorry ya. Saya mohon maaf. Dan Saya nggak juga bisa ladeni orang-orang naskahnya seperti ini. itu Siapa ada di bisa? negara yang mayoritas Kristen, ada di Inggris, di Mana University kita of debat? Birmingham. Sudah Itu sudah naskah takia itu, kunonya bro. ada di sana. Itu dia sudah Oke. takia, bro. Nggak usah. Nggak Siapa usah. bilang takia? Itu fakta sejarah yang tidak bisa kamu Ayo bantahkan. kita debat soal Yang naskah pakai Quran yang gimana? 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 Apanya? Kita debat. Boleh. Kita debat terjemahan yang mana yang valid, terjemahan Al-Quran atau terjemahan Gospel. Gak usah lari ke Al-Quran karena kalian tidak Bro, punya kitab bro. asli juga, original teks. Jadi masing-masing Bro. terjemahan. Kita uji Bang Su, terjemahan mana yang valid, ayo kok terjemahan di-mute? Al-Quran atau Ini terjemahan kenapa saya Gospel. di-mute terus? Bang Herdi jangan jangan di-mute. di-mute dong. Jangan di-mute dong. Ayo Bang Hedi, kita membahas tentang dua Nggak ada sisi pengajaran. Iya, Bang Suma mau membahas soal terjemahan, ya. Ya, Mulai saja sudah gugur. Terjemahan Al-Quran yang valid atau terjemahan Gospel yang valid. Iya. Kita uji. Astaga. Ya, Chris sudah kabur kan? Aduh, kasihan kali. Sekarang kita bahas terjemahan. Terjemahan mana yang valid? Terjemahan Al-Quran atau terjemahan Gospel? Gimana Bro Herdi? Ya, siapkan timer. Ya, Saya nggak tahu timer. Saya
Kayaknya saya harus makan dulu nih biar ngumpulin tenaga lagi nih. Gak usah timer, berdua aja TikTok sampai selesainya, sampai bosennya ada tuh berduaan tuh. Yang diem, yang lainnya pada diem aja, pada tahu diri masing-masing gitu aja sih. Silakan Bang Heru. Oke. Saya juga tinggal makan. Udah pergi orang. Ayo silakan, terjemahan mana yang lebih valid, terjemahan Al-Quran atau terjemahan Gospel? Bang Zuma, lawanmu sudah kabur semua. Ini Dayang Rahmat masih ada di sini. Ya, saya tinggal makan dulu. Nanti saya masuk lagi. Dayang Rahmat bisa dengar? Iya, saya dengar. Gimana? Iya, ini ada Dayang Rahmat. Nih ada Bang Juma nih berdua. Gimana Bang, kita bahas tentang terjemahan Al-Quran dan terjemahan Gospel, mana yang lebih valid? Saya tidak paham, tidak pernah belajar Al-Quran Bang. Hibrid. Oh, belum siap Bang, belum siap. Ya, ini baru sebagai seorang Kristen yang jujur. Gimana? Ya, jadi gimana deh? Yang saya pernah, yang saya mau. Ini Dayang Rahmat katanya nggak gitu paham terjemahan Al-Quran. Ya sudah Bang Juma. Bukan sehubungan dengan perbincangan tadi yang masalah ketuhanan Yesus. Ya, jadi begini, Allah dalam eksistensi Tuhan atau Allah dalam Alkitab itu yaitu Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya. Itu pengajaran dari Kristen ya Bang ya? Iya betul Bang. Nah, kalau Yesus sendiri gimana? Sama yang dikatakan Yesus di Matius 28 ayat berapa itu, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil dan baptis ya, mereka ayat 19. dalam nama. Iya betul. Dalam ya, nama tapi di situ Bapa, Yesus Anak, tidak. Roh Kudus. Ya, di situ Yesus hanya mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Terus pernyataannya bahwa ketiga-tiganya ini adalah Tuhan, di mana tuh Bang? Kalau tidak perlu tersirat, itu tersirat Bang. Ini kan perintahnya minta supaya orang dijadikan sebagai muridnya dan dibaptis di dalam tiga nama ini. Ya. Nah, untuk pembuktiannya bahwa tiga ini adalah Tuhan, itu di mana dalilnya? Ya, kita bisa analisa bahwa kenapa Yesus berani menyelipkan namanya di situ dalam posisi sebagai anak kalau dia Tuhan, kalau dia bukan Tuhan. Lah, di sini tidak menceritakan dirinya adalah Tuhan, Bang. Sama seperti Rasulullah Muhammad SAW, umat Islam ketika bersyahadat diislamkan itu juga di dalam nama Allah dan di dalam nama Muhammad SAW. Tetapi beliau bukan Tuhan. Yang Tuhan itu adalah Allah. Nah, ketika Yesus di sini sebagai anak, statusnya bukan Tuhan, dia sebagai anak. Yang Tuhan itu adalah Bapa. Jadi pada saat orang dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus itu meterai. Ya, jadi tidak mungkin itu nama manusia saja. Begitu. Terus bagaimana dengan syahadatnya, pernyataan-pernyataan Yesus yang mengatakan dia hanya utusan? Ya, utusan. Jadi Yesus itu selain utusan, dia nabi, dia Tuhan. Jadi Yesus itu Tuhan yang diam dalam daging manusia. Bagaimana bisa Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan sementara dia adalah manusia? Kan gitu masalahnya. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia meminta kepada Tuhan. Dia sujud kepada Tuhan. Dia menghambakan diri kepada Tuhan. Terus sisi ketuhanannya yang mana? Yesus berdoa dalam posisi kapasitas sebagai manusia. Nah, sekarang pertanyaannya, jika demikian, Bang. Apakah Bapak itu pada dirinya ada sisi kemanusiaan? Pada dirinya? Tidak ada. Nah, Yesus adalah manusia. Yesus, ya, itu tadi bilang. Allah yang menyatakan diri dalam perjanjian lama, yang menjumpai Musa, kemudian ketika Adam jatuh dalam dosa, yang mendengar jejak-jejak kaki Tuhan, adalah Allah yang sama yang menyatakan diri
dalam perjanjian baru, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Berarti Bapa itu punya sisi kemanusiaan? Tidak ada. Yesus yang diam dalam tubuh Tuhan yang diam dalam tubuh daging manusia yang disebut Yesus. Jadi bagaimana dagingnya manusia, rohnya Tuhan. Bingung berarti, ya? Enggak, saya enggak bingung. Berarti Maria melahirkan Tuhan. Benar, melahirkan secara melahirkan manusia Yesus. Bukan melahirkan manusia Yesus. Melahirkan Tuhan yang adalah roh yang ada di dalam diri Yesus. Betul? Iya, pada saat Tuhan menjelma menjadi manusia. Bukan menjelma menjadi manusia, Bang. Karena tetap aja ada roh di dalam diri Yesus. Roh itu yang tidak pernah menjelma. Iya, Tuhan turun dalam daging. Itulah Yesus yang dilahirkan Maria. Tadi katanya pada diri Tuhan tidak ada sisi kemanusiaan. Nah, sekarang Anda mengatakan Tuhan datang dalam Bapak ini kan identitas Tuhan dalam eksistensi Tuhan dalam Kristen, Bapa, Putra, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, Firman inilah yang diutus menjadi perantara untuk memperkenalkan dirinya kepada manusia sebagai Tuhan. Ya, agar manusia diselamatkan. Yesus datang memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan. Yesus datang sebagai manusia untuk menyelamatkan manusia, untuk mengenal lebih dekat lagi begitu. Nah, Yesus ketika memperkenalkan dirinya, apakah dia memperkenalkan dirinya sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan itu sendiri? Sebagai Tuhan, supaya melalui dia, bahwa Yesus sendiri bilang bahwa ketika kamu mengenal saya, maka kamu mengenal Tuhan semesta alam. Berarti yang ditampar oleh tentara Romawi itu adalah Tuhan, pencipta semesta alam. Tidak ada ya, yang ditampar itu Petrus. Loh, Yesus diseret, diludahin itu berarti Tuhan pencipta alam semesta yang diludahi bahkan disalib. Iya. Yesus dalam Tuhan dalam daging manusia. Itu berarti Tuhan pencipta alam semesta pernah tidak ada karena dia meninggal mati gitu. Pernah menjadi mayat. Eksistensi Tuhan tadi ini yang Yesus, yang Firman ini, yang yang diam dalam Yesus itu yang diseret. Nah, itu adalah Tuhan atau bukan? Ya, Tuhan. Iya, berarti yang diseret Tuhan. Tuhan menjadi manusia, ya. Betul. Oh, berarti Tuhan pencipta alam semesta ini pernah mati. Tuhan tidak pernah mati. Terus ya, yang mati siapa? Rohnya tidak pernah mati. Ya, mati secara daging itu, berbangkit kembali kan. Mati secara daging. Mati secara daging. Maksudnya berarti Tuhan itu memiliki daging. Iya, namanya aja diam dalam daging manusia, ya pasti memiliki daging, Bang. Oh iya. Ya. Oke. Jadi alam semesta ini diciptakan oleh esensi yang pernah mengalami kematian. Untuk menyelamatkan manusia, tapi tidak mati selama-lamanya. Membuktikan bahwa dia manusia, Tuhan, bukan manusia biasa. Kenapa Tuhan harus mati gitu loh untuk menyelamatkan? Apakah Tuhan itu tidak bisa menyelamatkan tanpa harus mati? Karena kalau ada Tuhan mati, itu sudah bukan Tuhan itu, Pak. Itu namanya hak providensi Allah, kedaulatan Tuhan. Nah, sama. Tuhan juga mampu mengampuni dan menghapus dosa manusia tanpa harus dia mati gitu loh. Itu ketetapan Tuhan, Bang. Sesuai dengan kalau kita belajar dari perjanjian lama, bagaimana memang setelah manusia jatuh dalam dosa, tanpa begitu mudahnya Tuhan berjumpa dengan manusia. Itu namanya kasih karunia. Ya, misalnya pada Nuh kan, ya Nuh ini tanpa Yesus kan belum ada waktu itu. Istilahnya Firman yang menjadi manusia waktu itu belum ada. Itu namanya kasih karunia. Ya, berjalannya waktu ada hukum Taurat. Hukum Taurat begitu syariat ya. Tidak bisa dipenuhi oleh manusia. Tuhan menunjukkan kepada manusia bahwa hanya kasih karunia yang dapat menyelamatkanmu. Perbuatanmu tidak akan sanggup, usahamu.
Ya, makanya pada zaman hukum Taurat, orang disucikan itu dengan darah domba. Ya, ini menggambarkan bayang-bayang tentang Yesus yang di dalam perjanjian baru dikatakan korban anak domba Allah. Begitu Bang. Dan itu ketetapan Tuhan yang kita tidak bisa bantah. Itu hak providensi Allah. Kalau yang Anda maksud ketetapan Tuhan itu, ya itu adalah konsep doktrin. Karena Tuhan sendiri ketika ingin mengampuni, ya tinggal mengatakan dosamu kuampuni. Ya itu pemikiran kita seperti itu Bang. Tapi nah, sekarang cara pandang Allah berbeda dengan kita. Ya justru kan? Yang saya ingin katakan kepada abang saya ini, Tuhan di dalam esensinya sebagai pencipta alam semesta, itu tidak bisa terbentuk menjadi makhluk karena dia tidak punya kelemahan. Kalau Tuhan membentuk diri menjadi makhluk, maka itu adalah Tuhan yang punya kelemahan. Itu versi pemikiran kita yang terbatas, Bang. Nah, sekarang ya, Tuhan itu maha kuasa atau tidak? Menurut kuasa. Anda? Maha kuasa. Nah, Yesus ketika dia datang, apakah dia maha kuasa? Jelas dalam jelas dia dikatakan bahwa dia datang dalam meninggalkan kemahakuasaannya di dalam kitab Yesaya kan. Ya, jadi saya garis bawahi juga tadi ada pembicaraan bahwa kitab Yesaya dibatalkan, tidak ada. Yang dibatalkan itu yaitu tata cara pengampunan dosa. Kalau dalam perjanjian lama kan untuk pengampunan dosa itu harus melalui darah anak domba. Nah itu yang dibatalkan, bukan firman Tuhan. Iya. Nah itu diganti dengan cukup menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai korban darah domba. Kalau gitu, menurut Abang, Abraham itu diminta mengorbankan manusia, anaknya, atau domba piaraannya, hewan atau manusia? Abraham diuji. Ya, diminta untuk mengorbankan manusia atau hewan. Dia diuji, tapi pada akhirnya kan domba itu diuji kan nanti setelah tidak terjadi, ternyata dia hanya diuji. Sebelum itu diminta oleh Allah kepada Abraham untuk mengorbankan manusia atau daging hewan. Anaknya yang diminta. Berarti manusia, Bang ya? Iya, betul. Nah, endingnya kemudian apa yang terjadi? Diganti dengan hewan. Domba. Iya, hewan. Nah, yang terjadi dengan Kristen, korban-korban hewan, ya itu diganti menjadi manusia. Ya, itulah. Sementara Tuhan yang benar, korban manusia, dia gantikan dengan hewan. Nah, ini kok ada ajaran yang harusnya hewan diganti menjadi manusia, jadi korban. Itu ajaran dari mana itu, Bang? Sementara perjanjian lama mengajarkan ini kebenaran, Bang. Jadi begini, Bang. Ya jangan sampai pikiran kita ini menolak kebenarannya. Kebenaran ya, apa itu yang Anda maksud? Ya. Kalau kita mau berbicara kebenaran, kita harus satukan persepsi dulu. Jadi kebenaran itu usaha Allah untuk menyelamatkan manusia. Seperti itu, Bang. Gitu ya? Iya. Tapi kok masih ada neraka? Kenapa masih ada neraka? Kalau Allah itu ingin menciptakan seperti konsep Kristen, ya kenapa harus ada neraka, Bang? Ya, neraka disiapkan untuk iblis dan pengikut-pengikutnya, orang yang tidak mau menerima kebenaran itu. Nah, berarti ketika dikatakan Allah itu berupaya bikin usaha untuk menyelamatkan manusia, tuh cukup tutup neraka. Manusia semua akan selamat. Itu pemikiran kita yang sangat kecil sekali, Bang. Nah, sekarang kalau begitu, mana dalilnya Yesus datang sebagai manusia, sebagai Tuhan yang datang sebagai manusia untuk menebus dosa manusia? Saya kira mungkin Bang sudah baca di Yohanes kan, kitab Yohanes pasal 1. Ya itu sudah banyak berbicara tentang Tuhan yang menjadi manusia, firman yang menjadi manusia. Kemudian diperkuat lagi dengan pengajaran Rasul Paulus. Begitu, Bangku. Iya, saya paham, Bang. Tapi kan konsep Abang ini, Tuhan ingin menyelamatkan manusia. Tapi kenapa justru mengorbankan anak Maria sematawayang? Satu hal yang perlu dipahami, Maria itu mengorbankan selaput darahnya sebagai perawan. Kedua, mengorbankan
harga dirinya di tengah-tengah kaumnya, dituduh sebagai pesina dan seterusnya. Ketiga, anak sematawayang yang diambil secara ajaib, yang didapatkan secara ajaib, kok dibunuh begitu teganya hanya untuk menyelamatkan manusia? Bukankah Allah itu Maha Pengampun? Kenapa harus ada korban manusia? Allah tinggal mengatakan dosamu telah kuampuni, maka semuanya akan diampuni gitu loh. Dan kalau itu benar, Tuhan datang untuk menyelamatkan manusia, bukankah kedatangan Yesus yang diimani menebus dosa waris itu adalah perilaku Adam dari sejak awal? Kalau itu memang benar, kenapa Allah tidak dari sejak Adam belum memiliki keturunan sudah ditebus dosa-dosa itu supaya keturunannya tidak ada yang memiliki dosa? Masih, Bang? Kan Tuhan maunya menyelamatkan manusia, betul? Ya, betul. Kenapa dia tidak datang sebagai korban pada saat Adam belum memiliki keturunan, supaya keturunan Adam itu tidak berdosa? Ya, itu namanya hak providensi Allah. Nah, itu demikian Tuhan. Demikian juga ketika Allah mengatakan tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku, itu juga hak Allah. Tidak bisa Anda ganti dengan membentuknya menjadi manusia. Betul itu. Tuhan berbicara dalam kapasitas kedaulatannya sebagai Tuhan. Tuhan di situ yang berbicara yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Iya, itu yang bahwa berbicara. tidak ada, bahwa dirinya tidak akan pernah membentuk diri. Bukan membentuk. Jadi dia turun menjadi manusia bukan berarti membentuk Tuhan lagi. Enggak. Tapi dibentuk menjadi? Dia turun ke dalam dunia dalam daging manusia. Ya, berbentuk enggak dia? Yang dimaksudkan dalam bahwa tidak ada Tuhan yang dibentuk Tuhan lain. Tapi yang turun dalam rahim ini kan Tuhan yang sama yang berbicara tadi. Kata siapa, Bang? Kata siapa Tuhan yang sama? Kata Alkitab. Sementara Yesus selama 33 tahun menunjukkan dirinya sebagai utusan Tuhan, mengajarkan Bani Israel menyembah kepada Tuhan. Dari mana Anda mengatakan Tuhan yang sama? Yesus mengajarkan menyembah Tuhan itu tadi, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Tuhan versi itu ya. Tuhan bukan Tuhan yang monomutlak, tapi Tuhan itu, Tuhan yang dimaksudkan Yesus. Ini yang datang dalam rupa manusia ini Tuhan atau bukan? Tuhan. Nah, Tuhan, Bapak itu bentukannya seperti apa? Sang Bapak yang berkata kepada Yesaya itu bentukannya seperti apa? Tuhan itu roh. Nah, Yesus? Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Yesus roh atau bukan? Firman roh dalam daging manusia. Berarti dibentuk dalam rupa manusia. Tapi bukan Tuhan yang lain. Tuhan yang sama pada saat berbicara tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum dan sesudah aku. Saya kira simpel banget. Iya, perlu disusahkan di sini. Artinya Tuhan itu tidak pernah dibentuk dalam bentukan baru. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Tidak ada Tuhan lain yang dibentuk. Ya, Tuhan sekarang patung Buddha itu Tuhan nggak? Tuhan nggak bagi Hindu, bagi Buddha? Kenapa Bang? Patung Buddha, sapi bagi Hindu itu Tuhan nggak bagi mereka? Saya nggak paham itu pemahaman mereka, Bang. Nah, berarti sekarang saya tanya, patung Yesus yang ada dalam gereja itu Tuhan atau bukan bagi orang Katolik? Bukan Tuhan. Tapi apa itu? Itu saya kan Protestan. Itu saya tidak tahu apa kenapa versinya. Tapi itu tidak disembah. Itu mungkin sebagai simbol apakah gitu. Tapi dia tidak disembah. Artinya ketika Tuhan mengatakan tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku, ketika ada bentukan makhluk yang dikira Tuhan, itu bukan Tuhan. Karena Tuhan yang benar tidak akan pernah dibentuk dengan bentukan apapun. Jadi saya ulangi, maksud Tuhan itu Tuhan yang lain yang dimaksudkan. Tidak ada Tuhan lain yang dibentuk. Ya, Tuhan yang masuk dalam diri. Kenapa Tuhan yang lain? Bukan Tuhan yang lain. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku. Dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Iya, tidak ada yang salah dengan itu, Bang. Benar itu. Nah, terus Yesus? Ya Tuhan yang sama. Dia tidak dibentuk dalam menjadi Tuhan yang lain. Dia Tuhan yang sama. Loh,
Kalau dia tidak dibentuk dalam Tuhan yang lain, berarti yang berfirman kepada Yesaya itu adalah manusia bernama Yesus. Benarkah? Yesus itu Tuhan yang menjadi manusia, Tuhan dalam daging. Berarti manusia. Tuhan yang dibentuk menjadi manusia. Bukan manusia, tidak ada Tuhan lain yang dibentuk. Itu seperti itu. Intinya seperti itu. Jadi jangan kita berputar-putar. Ini kan kita membuat kan sendiri. Tuhan mengatakan kepada Yesaya, engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Pertanyaan saya, Tuhan mana kalau yang ada dibentuk? Tuhan, ya. Kalau ada Tuhan yang kemudian terbentuk seperti manusia, itu bukan Allah, itu bukan Hasem. Ya, jadi begini, jadi saya tanya Bang ini. Ya. Pemahaman Bang, Tuhan yang turun dalam daging ini yang dinamakan Yesus itu Persibang itu dibentuk Bang baru ya? Oh jelas. Kalau itu adalah Tuhan bentukan baru buatan Kristen. Ya ini versi aja, mungkin versi ya, versi apa namanya, Bang Jul begitu. Ya. Nah sekarang saya tanya, yang berfirman kepada Musa, kepada Abraham, kepada Musa, kepada Yesaya, itu bentuknya apa? Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Satu kesatuan yang tidak dapat Tuhan yang Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Di situ berbentuk apa dia? Yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Dia berbentuk apa Tuhan di situ pada saat Tuhan berfirman kepada Yesaya itu bentuknya dalam rupa apa? Tuhan bisa menyatakan diri dalam roh, dalam api. Kalau waktu dia bertemu dengan Musa dalam api. Kayak saya tanya kepada Abang, pada saat Tuhan pencipta alam semesta berfirman kepada Yesaya, bentukan atau esensi Tuhan pada saat itu berupa apa bentuknya? Mungkin dengar suara langsung, saya tidak baca nanti. Kalau saya mau buka lagi, lama lagi kan, saya cari dia Yesaya. Apakah dia datang dalam rupa Yesus? Kenapa? Apakah dia datang dalam rupa manusia? Dia dalam rupa Tuhan, dalam eksis Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, kalau dalam bentuknya, sekarang begini, Bang, kita berlogika. Ya. Ketika Tuhan berkata kepada Yesaya, Yesaya, engkau jadi saksi ya, tidak akan ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Ya. Nah, ternyata Yesus datang. Kalau betul bahwa ternyata yang berkata kepada Yesaya itu adalah Tuhan yang mengatakan tidak akan pernah dibentuk dalam rupa apapun setelahnya. Apakah salah ketika Yesaya mengatakan, Tuhan, ternyata kamu bohong. Kamu katakan tidak ada lagi Tuhan yang dibentuk setelahmu. Ternyata ada. Itu Yesus dibentuk dalam rupa manusia. Salah enggak Yesaya mengatakan itu? Jelas. Itu kan versi Bang bahwa sebenarnya tidak ada Tuhan lain yang dibentuk. Itu versi Bang Jul aja. Emang ada berapa Tuhan Bang menurut Anda? Tuhan hanya satu. Itu dia. Berarti Tuhan yang dimaksud di sini adalah pencipta alam semesta. Tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku. Kalau ada Tuhan, ada esensi, ada pribadi yang kemudian dianggap Tuhan, ya, tetapi dia adalah hal baru, itu bukan Tuhan. Karena Tuhan yang benar itu tidak pernah dibentuk dalam rupa apapun. Yesus itu bukan hal baru, Bang. Oh, berarti yang datang kepada Yesaya itu Yesus. Karena rohnya kan roh Tuhan. Lah, memang kita ini, roh yang ada di dalam diri kita ini roh siapa? Roh kita sendiri, roh manusia. Kita yang ciptakan. Tapi tidak punya kuasa. Kita yang ciptakan. Kita diciptakan. Roh yang ada dalam diri kita ini ciptaan kita. Ciptaan Tuhan. Nah, berarti yang ada dalam diri kita ini adalah roh Tuhan. Sama seperti Yesus. Yang ada pada diri Yesus itu roh Tuhan. Sama yang ada dalam diri kita juga, roh Tuhan. Ya, jadi Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Itu sih. Berarti dibentuk. Berarti Tuhan ini membentuk diri menjadi manusia. Dia dia manusia, dia tetap Tuhan juga. Nah, itu dia. Dia manusia. Jadi kita dia membentuk diri menjadi manusia. Sementara janji Allah kepada Yesaya,
tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Kalau ada Tuhan yang dibentuk setelahku, itu bukan aku. Karena aku tidak mungkin merubah bentuk menjadi makhluk. Tidak ada yang sama seperti aku. Hendak dengan siapa kau samakan aku hingga kami sama, kata Allah. Sudah, Bang? Coba. Ya, jadi yang dikatakan Yesaya itu saya sudah bilang tadi, itu bukan berbicara tentang Tuhan yang baru. Ya, Tuhan yang dimaksudkan Yesaya itu adalah bukan Tuhan yang baru. Loh, Yesus itu Tuhan baru loh, Bang. Bukan, Tuhan yang berfirman tadi. Bagian dari Tuhan yang berfirman tadi yang... Bagaimana mungkin Anda mengatakan Tuhan Yesus itu bukan Tuhan baru? Sementara yang datang kepada Yesaya itu bukan manusia. Lah tadi sudah dibahas Bang Herdi di Lukas itu bagaimana Maria mengandung dari Roh Tuhan. Nah, karena sudah jelas dan itu proses yang terjadi ketika Lukas menceritakan Gabriel, Roh Kudus datang kepada Maria, itu adalah proses pembentukan manusia bernama Yesus. Benar nggak? Lah kalau menurut versi Bang Jul, jadi Yesus itu lahir dari sperma laki-laki, pertemuan antara sel telur. Oh tidak, salah Anda. Hawa istri Adam itu juga tidak ada pertemuan sel perempuan dan laki-laki, dia tercipta. Faktanya dia ada, Hawa itu. Tanpa proses, tanpa kandungan. Adam berarti juga demikian. Coba. Berarti Yesus. Apa hebatnya Yesus dengan Adam dari proses penciptaan, menurut Anda? Iya. Berarti menurut Bang Jul itu, Yesus itu dari debu tanah ya? Betul. Dari debu tanah yang kemudian diberi roh sehingga dia hidup. Selesai. Berarti dia juga lain halnya kan dengan Adam pada saat itu kan belum ada orang tua. Ya berarti Yesus ini adalah hasil dari hubungan biologis antara Yusuf dan Maria. Begitu, justru Bang? Itulah saya mengatakan Adam ini hanya dari tanah dibentuk tanpa proses 9 bulan, tanpa proses bayi, anak-anak, remaja, dewasa. Dibentuk seketika ditiupkan roh Allah, hidup dia jadi manusia. Iya, langsung dewasa. Karena waktu itu belum ada manusia. Belum ada orang tua. Sementara zaman Yesus kan sudah banyak orang. Nah, justru sudah itulah kelemahannya dia sebagai manusia, Tuhan. Harusnya kalau dia betul-betul adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia, dia langsung turun dari langit. Sudah dewasa dia. Bukan malah 9 bulan diendapkan di dalam rahim, berproses dari janin, dari embrio, menjadi darah, menjadi daging, menjadi tulang, dan seterusnya. Coba, terbukti Maria hamil. Kalau Maria tidak hamil, berarti tidak ada proses daripada campur tangan dagingnya Maria. Tapi Maria hamil, Maria ngeden, Maria melahirkan, berarti itu adalah anaknya Maria, darah daging Maria. Itu nggak bisa dipungkiri. Kalau Adam, darah dagingnya siapa? Tidak ada ibunya, tidak ada ayahnya. Lebih pantas dia dituhankan. Itu namanya hak providensial Allah, Bang. Iya, jadi kita tidak mungkin memaksakan pemikiran kita untuk memahami Allah yang begitu luar biasa. Yang demikian juga sebaliknya. Iya, ketika Allah ingin menciptakan manusia tanpa ayah, itu hak Allah. Tidak bisa Anda paksakan bahwa dialah Tuhan karena dia tidak ada ayahnya, kok tiba-tiba jadi manusia. Kan sangat mungkin waktu itu, kenapa tidak dia kalau memang dia nyatanya kan kalau memang dia manusia, kan tinggal nunggu nikah dengan bersetubuh dengan Maria, lahirlah Yesus yang dari daging. Oh tidak, Anda harus belajar latar belakangnya. Apa yang Tuhan ingin perlihatkan kepada Bani Israel tentang mukjizat itu. Bahwa Allah yang Maha Kuasa mampu menciptakan manusia tanpa seorang ayah. Sungguh luar biasanya Tuhan itu. Kalau Tuhan Anda katakan dia maha hebat, dia maha segala-galanya, termasuk dia maha bisa menciptakan manusia tanpa ayah. Nah, itu Bang Azul sendiri sudah menjawab. Nah itu dia. Tuhan itu maha kuasa. Iya, Tuhan itu maha kuasa. Karena kemahakuasaannya, dia mampu menciptakan ciptaannya tanpa ayah.
tapi hanya berasal dari seorang ibu. Betul? Berarti Bang Jul sudah menjawab bahwa Tuhan bisa menjadi manusia karena dia maha kuasa. Oh, bukan Tuhan menjadi manusia. Tuhan itu tidak bisa menjadi lemah. Sehingga dia tidak bisa menjadi manusia. Kalau Tuhan menjadi manusia, Tuhan kehilangan kodratnya sebagai sang pencipta alam semesta. Hilang kodratnya sebagai pencipta, sebagai yang maha kuasa. Bukti, ketika Yesus datang. Dia datang sebagai manusia. Dia mengatakan apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa kemudian alibi Anda? Oh, dia kan manusia. Justru itulah Tuhan itu bukan manusia. Karena kalau Tuhan itu manusia, Tuhan menjadi lemah. Mustahil itu dialami oleh Tuhan. Itu versi Bang Jul. Tapi Oh, itu Yesus versi Tuhan. Itu versi Tuhan, bukan versi saya. Tuhan yang mengatakan itu. Dia maha kuasa. Bagaimana Anda bisa menganalisa Tuhan itu maha kuasa kalau sementara dia dibunuh oleh makhluknya sendiri? Apakah itu bisa dikatakan maha kuasa? Dia tidak tahu kapan musim buah ara, dia tidak tahu kapan kiamat. Apakah itu maha kuasa? Itu namanya hak providensial, Bang. Ya. Justru karena itulah itu Anda bisa. Sekarang begini. Sekarang begini. Itu hak providensial lah. Hak providen kedaulatan Tuhan yang kita tidak dapat membantah. Apa bedanya dengan pemahaman orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu yang mengatakan mereka menuhankan pohon, menuhankan batu, menuhankan sapi. Juga alasannya itu seperti itu. Kontekstualnya berbeda, Bang. Apa bedanya? Berbeda. Apa bedanya coba? Yesus ini sudah ditetapkan Allah. Di mana? Sudah ditetapkan sejak manusia jatuh dalam dosa. Tuhan itu sudah konsep dari mana? Konsep manusia jatuh dari dosa. Tuhan. Manusia jatuh dari dosa dari sejak dulu, penebusannya adalah domba. Tidak ada itu darah manusia, kecuali ajaran animisme, politeisme, ajaran Helenisme Stoa. Iya, tapi ketika ajaran para nabi, tidak ada satupun nabi yang memberikan sinyal, apalagi pembuktian mereka menebus dosa dengan manusia, dengan membunuh manusia. Apalagi mengorbankan Tuhannya. Itu sudah ketetapan Tuhan. Di mana ketetapan itu yang Anda maksud? Di Kejadian pada saat setelah manusia jatuh dalam dosa, maka waktu itu Tuhan berfirman kepada Adam, keturunanmu akan meremukkan ular ini. Ya artinya bahwa ketika, dan itu digenapi pada saat Yesus mati di kayu salib dan dia bilang, sudah selesai. Gitu itu. Ya, jadi ini. Jadi jangan namanya memaksa. Apanya yang selesai, Bang? Begini Bang. Alkitab ini ada. Sedikit boleh? Boleh, silakan. Nah, kalau berbicara sampai ke mati ke tiang salib, itu sangat lucu karena dia mengatakan, Tuhanku, mengapa engkau tinggalkan aku? Nah, kalau Yesus Tuhan siapa yang dia bicarakan? Ya, itu juga teguran Yesus sendiri di dalam Markus pasal 12 ayat yang ke-29. Bukan, ini harus tahu konteks kalimatnya ya, Bang Sapa itu. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang mengikuti kehendak Bapakku di surga. Nah, kalau kita konteks tahu enggak apa kehendak Tuhan itu? Nah, kehendak Tuhan mau kita bahas semua. Malah ajaran kekristenan tidak pernah ada. Kalau kita bahas tuntas, kalau kita mau bahas tuntas, untuk ajaran kekristenan tidak pernah ada dari dulu sampai sekarang tidak pernah ada. Dalilnya banyak. Oh banyak. Mulai dari nama Allah tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang, tidak bisa menjadi Yesus. Begitu juga dengan dalilnya apa, Bang? Oh bisa, saya tunjukin dalilnya bisa. Coba ya, kita bisa tampilkan bahasa aslinya, ya. Kita bisa ambil bahasa aslinya, dan itu kalimat Elohim adalah Allah, bukan Yesus. Di Genesis 1 pasal 1 ayat 1 itu beresit bara Elohim adalah Allah. Elohim Allah. Elohim adalah Tuhan atau Allah ya. Iya. Ya Allah. Iya, apakah betul. Apakah Elohim itu jadi Yesus? Tidak. Karena dalam kitab Ulangan yang kitab Bilangan adalah bagian dari Elohim. Bapak, Firman, dan Roh Kudus. Karena Elohim itu adalah Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Begitu, Bang. Oke. Roh itu, roh Anda itu dari siapa?
Kenapa? Roh Anda dan roh saya dari siapa? Kalau menurut Bang? Lah dari Allah. Karena memang Allah yang memberikan roh itu kepada manusia. Kalau kita menggunakan roh itu menjadi dasar sebagai mengatakan Yesus sebagai Tuhan, waktu itu sangat-sangat tidak benar. Beda. Karena memang sudah Yesus sendiri bilang, bukan. Loh, beda apanya? Beda. Apa yang beda? Roh dalam tubuh ini bukan Roh Kudus. Namanya Kudus. Kudus itu sendiri. Makanya Yesus itu memberikan ini. Saya kasih dalil satu ya, supaya ini menjadi satu pencerahan buat Anda ya. Ini perkataan Yesus ini. Saya mau screen dulu ya. Silakan. Bapak ini yang mualaf tadi ya? Halo? Iya. Bapak ini yang dulunya background Katolik ya? Bukan. Halo? Oke, Bang, sambil menunggu Bang Nazir, mungkin Dan Rahmat bisa bacakan saya Lukas 4 ayat 3. Bentar ya, saya ambil Alkitab saya. Boleh, sambil menunggu sahabat kita. Lukas 24 ayat 3, tolong dong saya dibacakan. Bang, ini jalannya agak jelek. Tolong screen Bible Arab ACTS 10:1. Mungkin teman di sini ada yang bisa screen? Apa tuh, Bang? Tadi Lukas 24 ayat 3 ya. Lukas 24 ayat 3. Tunggu bang, sambil dicari. Tadi dalilnya yang mau di-share itu apa, Bang Nasir? Bible Arab ACTS 10:31, 10.231. Kejadian ya? Kisah para Rasul. Enggak, itu saya lupa, tapi yang saya ingat saya itu tulisannya ACTS di Google, ACTS 10:31 Arabic, Bible Arab. Isi dalilnya apa, Bang? Nah, di situ Yesus berbicara dengan seorang yang nama Cornelius, orang dari Romawi. Itu tulisannya begini. Waqala ya Cornelius, tumi'at salatuka wa dzukirat sedekatuka amam Allah. Nah, itu perkataan Yesus sendiri dalam Bible itu. Ya. Bahasa Indonesia. Cornelius. Bahasa Indonesianya ya, Cornelius. Doamu telah 3 kali yang diterima Allah, di hadapan Allah. Sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Kalau di Alkitab terjemahan baru di mana itu terdapat, Bang? Itu nanti bisa dicari. Alkitab Indonesia. Di Alkitab di mana terdapat? Kalau saya mencari Kisah dari para beberapa Rasul sumber kayaknya, ya. Kisah para Rasul ayat. Coba Kisah para Rasul. Kalau saya dengar ayatnya segitu. Nah, Kisah Rasul 10. Coba 10 ayat 31. Cornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Kisah para Rasul 10 ayat 31. Kalau versi Indonesianya, tanya ke Bang Zuma. Oke Bang, tadi Lukas 24 ayat 3 dong. Coba Bang Dan Rahmat dibacakan kepada kita. Ya, Lukas 24 ayat 3. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Nah, ini Yesus sudah menjadi Tuhan, menjadi mayat juga.
Ya, itu ayat berapa tadi? Ayat Lukas 24 ayat 3. Ini sebagai manusia atau sebagai Tuhan sini, Pak? Ya, dia sudah bangkit, jadi sudah bangkit. Bangkit dari kematian mengalahkan maut. Oh, sehingga yang bangkitkan siapa? Jadi dia dalam tubuh dia bangkit dalam tubuh kemuliaan. Makanya makanya ketika dia menampakkan diri kadang ada susah dikenal gitu. Ya, bahkan dikira oleh murid-muridnya sebagai hantu, bukan? Ya, iya. Karena Lukas dia sudah 24 ayat 37. Karena dia sudah dalam tubuh kemuliaan. Nah, sekarang gini, saya tanya kepada Bapak, kepada Deng Rama. Ya. Apakah Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia mati, sebelum menjadi mayat, Yesus pernah mengajarkan kepada muridnya bahkan bahwa dia akan mati dan bangkit pada hari ketiga? Iya, sering diulang-ulang. Oke, berarti muridnya pada hari ketiga menunggu tidak kedatangan Yesus? Pada saat itu memang Yesus menyampaikan, tapi murid-muridnya mungkin tidak percaya. Dia tidak mengerti apa yang dimaksudkan Yesus, karena banyak yang baru mengerti setelah baru melek setelah bangkit dari kematian. Berarti murid-murid ini tidak percaya kepada perkataan Yesus. Iya, jujur mungkin banyak yang tidak memahami waktu perkataan Yesus. Banyak. Padahal Yesus sudah menerangkan baru melek di dalam. Ya. Yesus telah menerangkan di dalam nubuatan yang ada di Mazmur dan juga yang ada di kitab para nabi dan juga di dalam Taurat yang mengatakan Mesias akan bangkit pada hari ketiga. Dan itu diulang terus bahwa dia akan mati, disalib, diserahkan kepada imam-imam, lalu kemudian bangkit pada hari ketiga. Jadi tidak ada yang percaya kepada ucapan Yesus itu, Bang. Iya, betul. Tidak ada yang percaya. Setelah kejadian, setelah fakta, baru mulai percaya. Tapi ketika Yesus datang di Lukas 24 ayat 37-nya itu kok justru mereka mengira melihat hantu, padahal sudah diajarkan aku akan bangkit pada hari ketiga. Iya, karena mata rohaninya masih tertutup. Oh, sampai segitunya Abang tahu. Ya. Abang dapat ilmu pengetahuan dari mana itu sampai mata rohaninya orang yang ada pada saat itu Abang tahu semua? Kalau aku lupa ya, baca itu, ya dia baru tersingkapkan. Ya, tersingkapkan pada saat Yesus berbicara langsung dan menyatakan meyakinkan dia. Oke. Nah, setelah dia murid-murid ini mengira Yesus itu hantu, Yesus kemudian minta ikan goreng. Yesus minta ikan goreng itu lalu memakannya untuk membuktikan dirinya manusia, bukan hantu, atau untuk membuktikan dirinya itu Tuhan. Yesus bisa makan ya dalam kapasitas sebagai manusia. Berarti Yesus ingin membuktikan bahwa dirinya manusia, bukan Tuhan. Maka dia makan ikan goreng bukan berarti dia kehilangan Tuhannya. Enggak, saya tidak ingin Anda menerawang jauh. Saya hanya ingin Anda membenarkan sesuatu yang benar. Yesus makan ikan goreng itu untuk membuktikan kepada muridnya dia adalah manusia atau dia adalah Tuhan yang sudah bangkit. Dia makan ikan goreng bukan berarti bahwa dia bukan Tuhan. Ya. Jadi dia makan ikan goreng itu untuk membuktikan apa? Dia makan ikan goreng kalau dalam posisi sebagai manusia, dia bisa lapar, dia bisa menangis. Ya, berarti dia ingin membuktikan kalau dirinya adalah manusia juga, Tuhan juga. Waduh. Dari mana sisi ketuhanannya? Sisi ketuhanannya. Iya. Ya, oke lah, saya ikut alurnya Bang Jul ya. Ya, kita ini beragama kan perintah Yesus, kasih Allahmu dengan akal budimu, ya kan? Berarti hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan kita harus gunakan akal sebagai filter. Ketika Yesus datang makan ikan goreng, makanya tadi saya membacakan saya minta Anda untuk membacakan ayat Lukas 24 ayat 3. Setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Nah,
Berarti yang mati ini itu adalah Tuhan. Nah, ketika dia bangkit, di ayat-ayat setelahnya, Yesus makan ikan goreng untuk membuktikan dirinya itu adalah Tuhan, atau membuktikan dirinya itu sebagai manusia dan bukan hantu. Halo? Kok jadi sepi? Halo? Sudah pergi sudah dia, Bang. Ada, Deng Rahmat masih di sini. Jangan bikin takut-takut orang jadi bahas-bahas hantu kok jadi diam semua sih. Kabur juga. Jadi malam ini 3 debaters Kristen kabur semua. Dede Daeng Rahmat. Ya, jadi siapa lagi nih? Oh, ada Bang Arjuna. Malam Bang Arjuna. Ada pemain baru kayaknya. Malam Bang Suma. Malam. Iya, dengar-dengar aja. Gimana? Mungkin bisa ditanggapi, Bang. Ya, Tadi apa yang Yesus mau ditanggapi? Yesus makan ikan goreng untuk membuktikan dirinya Tuhan atau dirinya manusia? Ya, Yesus makan ikan itu, kita percaya bahwa Yesus juga manusia sekaligus sebagai Tuhan. Jadi kedua-duanya, tidak salah apa yang dikatakan Bang Daeng tadi. Itulah yang dipercayai oleh umat Kristen sekarang, yaitu Yesus sebagai manusia dan Yesus sebagai Tuhan. Yesus mempunyai 2 natur. Begitu. Oh, tapi Itu ketika di dalam ya. Ketika di dalam pengajaran Yesus loh ya, bukan pengajaran saya ataupun Anda. Ketika Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk memperoleh hidup yang kekal, resepnya mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku sebagai utusanmu. Yesus di situ 100% manusia atau 100% Tuhan? Pertanyaan saya, pada saat Yesus mengatakan itu, apakah Yesus 100% Tuhan atau 100% manusia? Atau dua-duanya pada diri Yesus? Karena di situ ada esensi lain yang dia tunjuk. Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku sebagai utusanmu. Yesus ketika menjadi manusia, apakah dia juga 100% Tuhan? Sementara ada esensi engkau. Ya, Yesus tidak salah mengatakan demikian ya. Iya. Karena apa yang Yesus maksudkan itu, yaitu Bapa di atas. Nah, jadi kita natur mengenal Yesus 3, di situ, ya. Natur Yesus di situ sebagai apa? Dia sebagai manusia, karena dia bisa berbicara dan didengar oleh manusia. Tetapi dalam diri Yesus itu juga ada natur sebagai Tuhan. Itu yang kita kenal dengan Tritunggal. Hanya dengan Tritunggal yang bisa menjelaskan semua ini. Pada saat Yesus memberikan kunci hidup kekal, Yesus menunjuk kepada pribadi lain yang ada di langit. Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Berarti Allah yang benar itu berarti dia 100% Allah yang engkau itu, betul? Ya, jadi begini, ya. Yesus berkata bahwa perkataan Yesus itu dia sementara mengatakan bahwa tentang Bapa ya, tentang Bapa. Ya, hanya dengan begitu kita bisa mengerti bahwa hanya dengan Tritunggal saja semua ini bisa dijawab. Begitu. Ya, karena Yesus sudah, ya. Tadi kan Anda mengatakan Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Betul ya? Iya. Nah, ketika dia 100% manusia, ternyata 100% Tuhannya itu tidak ada pada dirinya. Pada saat dia mengatakan mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dia sementara berbicara tentang Bapa. Unsur pertama dari Tritunggal itu. Jadi mengerti ya? Hanya dengan Tritunggal saja bisa kita mengerti bahwa dia sementara berbicara tentang Bapa. Ya, berarti Bapa itu ada berapa oknum dengan Yesus? 1 oknum saja? Gini loh. Atau 2 oknum? Halo, Juma, bisa nggak saya menjawab? Boleh. Ini Bang Zuma juga ini. Oh iya, Juma. Oke. Gini, Juma, Jul. Ya. Ya. Kita itu kan, sekarang saya tanya dulu kamu setuju apa tidak, bahwa di dalam diri kamu itu
ada tubuh, ada roh dan pengetahuan. Kamu ngerti nggak? Ngerti? Setuju ya? Setuju. Nah, pengetahuan kita itu bisa nggak dia menjadi suatu wujud? Pengetahuan saya bisa menjadi sebuah wujud? Iya. Nggak bisa. Bisa. Dia harus kayak mana buktinya? Contoh. Misalnya begini, pengetahuan yang saya miliki untuk membuat rumah. Iya. Jadilah rumah. Jadi pengetahuan saya itu menjadi sebuah rumah. Tapi rumah itu tidak ada dalam tubuh saya kan? Iya. Pengetahuan yang kau miliki bisa menghasilkan uang untuk kau berikan kepada orang yang kau kasihi. Tapi bukan uang itu ada dalam dirimu. Iya, nah, untuk mengeluarkan pengetahuan itu, kamu berdialog. Yeah. Kalau kamu bekerja sendiri, kamu berdialog sendiri. Kalau kamu dengan teman-teman kamu membuat sebuah kursi, kamu berdialog dengan mereka, maka terciptalah sebuah kursi. Itulah manusia. Dibatasi oleh Tuhan sebentar. Nah, kalau Tuhan itu dia mungkin berkata, jadilah, jadi. Jadi firman Tuhan itu di dalamnya ada pengetahuan. Karena Tuhan itu maha, maka dia mengucapkan jadi. Tapi manusia harus melalui suatu proses. Katakan seperti aku bilang tadi, kita bekerja sama untuk mengeluarkan pengetahuan kita masing-masing. Kita berfirman, kita berdialog, kira-kira begitu. Maka terciptalah benda itu. Jadi pengetahuan kita bisa menghasilkan sesuatu. Nah, demikian Tuhan. Nah, dia berfirman, firmannya itu menjadi sosok. Ya. Nah, si sosok ini berkata, "Hai Juma, kau sembahlah Allah itu." Yang berkata si firman itu kan? Nah, si firman Tuhan itu. Nah, sama dengan Juma. Kalau ada roh orang lain yang masuk ke dalam dirimu, berarti kamu kesurupan. Iya kan? Nah, berarti roh kamu adalah milik kamu. Demikian roh saya itu milik saya. Jadi setiap orang itu memiliki identitas. Ada pengetahuan yang dia punya sendiri yang tidak sama dengan orang lain. Ada roh yang dia menjadi ciri-ciri khas dia. Demikianlah Allah itu. Itulah maksud dari kitab Kejadian 1 ayat 26. Mari kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi Allah memiliki rupa, sebentar Juma, dan memiliki gambaran sifat-sifat. Hanya Allah, dia mampu membuat firman-Nya itu menjadi wujud. Ya. Nah, ketika si firman itu menjadi wujud, si firman itu dalam posisinya sebagai wujud tadi berkata, Juma, kau sembah itu Allah. Allah itu itulah Tuhan kita. Kata si firman tadi. Padahal si firman itu adalah suara Allah itu sendiri kan? Dia satu dengan Allah itu sendiri. Dia adalah pengetahuan si Allah itu sendiri. Gitu loh, posisinya seperti itu, Juma. Saya boleh bicara? Nah. Nah, sekarang saya dengan ide, saya dengan pikiran saya. Ketika pikiran saya membentuk sebuah karya, misalnya saya membentuk kursi dari hasil pemikiran saya. Apakah kursi itu adalah saya? Bukan kursinya, tapi pengetahuan yang kau miliki itu. Nah, sama. Berarti kursi itu bukan saya. Kursi itulah dagingnya. Ya, tapi dia bukan saya. Bukan, pengetahuanmu itulah dirimu. Nah, pengetahuan saya itu saya ungkapkan dalam bentuk karya. Dan terjadilah kursi. Nah, demikian juga Yesus. Yesus itu berasal daripada karya Tuhan. Menjadi sosok manusia. Bukan. Ketika Tuhan menginginkan, yang menginginkan Maria melahirkan itu siapa? Bukan, sebentar Juma, sebentar. Yesus itu tadi saya bilang, itu adalah, katakan kamu deh Tuhan, ya. Ya, saya Tuhan. Kamu, si Zulkifli Tuhan, si Tuhan Zulkifli ini berfirman, firmannya menjadi sosok. Ya. Nah, sosoknya si firman ini namanya sama dengan dirimu. Ya, kenapa sekarang kalau saya mengatakan jadilah monyet, berarti saya jadi monyet, gitu. Kok kamu jadi monyet? Bisa saja kalau kau mau, kenapa rupanya? Loh, emang bisa? Loh, tapi kan ceritanya kau Tuhan. Iya, ngerti. Ketika saya mengatakan jadilah monyet, apakah saya
yang akan menjadi monyet. Jadilah hewan, apakah saya menjadi hewan? Jadilah kerah, apakah saya yang menjadi kerah? Ceritanya Atau kau Tuhan ide saya itu tercipta sesuai dengan apa yang saya mau. Loh. Kalau saya menginginkan misalnya sosok wanita lahir hamil dalam keadaan tidak punya suami, apakah kemudian ketika dia hamil saya yang dilahirkan? Sekarang terserah kamu, apakah kamu mau menjelma jadi itu langsung, atau pengetahuanmu itu yang menjelma? Nah, sekarang Pilihanmu ketika pengetahuan saya yang menjelma, apakah berarti pengetahuan saya yang menjadi sebuah pokok pikiran yang menjadi sebuah bentuk, apakah itu adalah saya? Misalnya nih, saya ingin membuat sebuah rumah. Gagasan saya itu saya tuliskan dalam bentuk kisi-kisi, dalam bentuk sebuah hasil karya. Nah, kemudian dari hasil karya saya itu dituangkan dalam bentuk bangunan. Apakah saya, karena itu berasal dari buah pikiran saya, apakah bangunan itu adalah saya? Bukan bangunan itu, pengetahuan kamu itulah diri kamu. Nah, sebentar, saya potong. Justru itulah. Sebentar Juma, saya potong. Katakan lagi ini kamu lagi skripsi, ya meja hijau. Terus dosen bertanya, Zulkifli, ini pekerjaan kamu. Oh iya Pak, ini pekerjaan saya ini mewakili seluruh pengetahuan yang saya miliki. Maka bisa dikatakan bahwa pekerjaan kamu itu menjelaskan tentang diri kamu. Pengetahuan yang kamu tuangkan ke skripsi itu menjelaskan tentang diri kamu. Tapi tidak menjelaskan diri kamu seluruhnya. Demikianlah juga dengan Allah tadi. Allah itu adalah pusat dari segala pikiran, ide, dan rencana. Si firman itu melaksanakan apa yang Allah rencanakan. Makanya dalam konsep Kristen itu katanya ada 3 pribadi kan. Jadi si firman, pengetahuan kamu adalah milik kamu. Pengetahuan kamu itu menjadi identitas kamu. Tapi tidak secara pribadi dia sama dengan kamu. Iya, sekarang gini Bang, sederhananya. Saya ini adalah pimpinan di kantor dan saya sering mengajarkan ide-ide kepada teman-teman saya. Cara membentuk sebuah rumah dengan tipe 21, membentuk ini ruko seperti ini, gedung ini seperti ini. Dan semua itu berasal dari ide gagasan saya. Nah, apakah yang mereka buat kemudian segambar dengan apa yang saya tuangkan di dalam gambar yang saya gambarkan itu, apakah itu adalah saya? Ide kamu itulah kamu. Nah, berarti bukan saya, tapi dia hanya berupa ide kan? Produk yang terjadi, produk yang ada itu adalah hasil dari ide kamu, kan begitu kan? Berarti itu adalah karya saya. Ide kamu, iyalah. Nah, apakah karya saya itu adalah saya? Bukan, yang mau dinilai itu adalah pemikiran kamu. Iya betul. Produk dari pemikiran kamu itu berupa suatu wujud. Itu sudah nyata. Kesempurnaan daripada produk itu adalah buah karya daripada kesempurnaan buah pikiran saya. Tetapi kesempurnaannya dia bukan saya. Dia adalah buah karya, hasil karya. Dia adalah cipta dari apa yang menjadi gagasan saya. Saya katakan tadi, 3 pribadi itu tidak sama. Loh, tadi Anda mengambil saya sebagai contoh. Dalam diri Anda ada roh. Sudah setuju. Dalam diri Anda adalah keinginan. Iya, saya setuju. Tapi ketika buah karya itu berasal daripada ide gagasan saya, itu bukan saya. Itu adalah karya yang tercipta dari ide gagasan yang berasal dari saya. Gagasan saya tidak bisa lepas dari saya. Yang lepas dari saya adalah ciptaan. Terus? Adalah karya. Oke, sekarang hubungkan ke Yesus, ke Isa. Nah, sekarang kita hubungkan ke Yesus. Yesus itu adalah karya Tuhan atau bukan? Maria hamil, malaikat datang kepada Maria, kemudian Maria melahirkan seorang anak, itu karya Tuhan atau bukan? Ya itu karya Tuhan, kenapa? Nah, karya Tuhan itu apakah Tuhan? Idenya, firman yang Tuhan itu. Iya, saya tahu, matahari tercipta itu adalah ide Tuhan. Bumi ini tercipta adalah ide Tuhan. Betul? Ada perbedaan, sebentar. Apa perbedaannya, kawan? Perbedaan, iya. Alam semesta ini diciptakan, diciptakan gagasan, melalui firman-Nya. Sebentar dulu, jangan dipotong. Ciptaan alam semesta ini diciptakan melalui si firman itu. Ya, Yesus. Apanya sekarang kamu dagingnya atau firman-Nya? Lah, yang ilahi dari Yesus. Dengar
Alam semesta ini itu ada dari buah karya ide, gagasan, firman Tuhan. Betul? Ya. Apakah gagasan Tuhan, idenya Tuhan itu yang keluar dari Tuhan menjadi alam? Gini, Juma, Allah kan tidak dapat ditemui oleh manusia. Ya, silakan Anda mutar sampai sejauh mana. Bukan mutar. Iya, biar Allah kan tak dapat ditemui. Jadi dia berfirman. Udah, firman ini menjadi wujud. Iya, betul. Nah, alam semesta ini sebentar dulu. Sekarang aku tanya kamu kalau gitu, kamu setuju nggak bahwa Allah punya wujud? Itu aja dulu deh. Apakah Allah kamu punya wujud? Allah itu punya wujud. Wujud itu bahasa Arab artinya ada. Allah itu ada. Oke, sekarang dalam pengertian Allah punya rupa tidak? Allah punya rupa, dia punya wujud, dia ada. Kalau sesuatu yang ada, pasti dia wujud. Jadi kalau Allah berwujud, maka firman-Nya berwujud, kenapa kau keberatan? Loh, justru firman-Nya Allah inilah yang berwujud di muka bumi ini. Loh, tadi kamu sudah bilang bahwa Allah kamu mempunyai rupa. Ada bentuknya, ada fungsi tangan. Al-Qur'anmu berkata itu. Ada mata, ada telinga, ya kan? Gak usah saya tunjukin hadis dan Al-Quran yang ada tahu ya. Nah, jadi Allah kamu, dia dapat menjelmakan dirinya atau memanifestasikan dirinya menjadi suatu bentuk. Itulah yang di kitab Kejadian 1 ayat 26. Kenapa ketawa? Mari kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Artinya si Allah itu sama ketika saya mengatakan mari kita membentuk bangunan serupa dengan gambar berbeda. Kita. Jangan paksakan berbeda. Alam semesta. Apa bedanya? Sekarang saya membentuk bangunan serupa dengan gambar kita. Alam semesta saya memiliki sketsa, saya memiliki gambar. Sekarang mari kita membentuk rumah segambar dengan rupa gambar kita. Sekarang saya kasih tahu konsep Kristiani bahwa alam semesta ini diciptakan melalui si firman itu. Oh, firman jadi ketika si firman, jadi Anda ingin mengatakan akal Tuhan, pikiran Tuhan, gagasan Tuhan sudah menjadi Yesus. Itu maksudnya. Dari Yesuslah diciptakan semuanya. Berarti ketika Anda menganalogikan ke saya, ide saya yang tadi yang mampu berkarya menciptakan ini, menciptakan itu, tidak bisa lagi. Kenapa? Karena ide saya sudah beku menjadi kursi. Kamu itu saya hubungkan sebagai Tuhan. Nah, sekarang ketika Yesus menjadi firman, apakah Yesus leluasa berkehendak sesuka hatinya? Padahal dia adalah firman. Kok Yesus menjadi firman? Firman itu menjadi wujud jadi Yesus. Daging. Oke. Nah sekarang ketika kehendak Allah itu sudah menjadi daging, apakah kehendak itu bebas? Seperti ketika dia masih berbentuk firman. Bebas apa maksudnya? Bebas melakukan apa saja. Yesus bisa seperti apa saja. Oh ya nggak bisa. Dia kan sesuai kehendak yang punya pikiran. Itu buktinya bahwa Yesus itu bukan firman, tetapi makhluk yang tercipta dari firman Tuhan. Kalau dagingnya yang kau bilang, terus kan si firman tadi menjadi daging. Lalu Yesusnya yang Anda maksud firman itu yang mananya? Sekarang kamu melihat Yesus itu daging atau apa? Yesus itu manusia, nggak lebih. Iya daging kan? Ya jelas namanya juga manusia. Asalnya dari firman kan? Betul, saya juga asalnya dari firman. Oh enggak. Loh, jadi Anda mau mengatakan saya berasal dari siapa? Dari daging ke daging kamu. Siapa yang mau itu? Memang firman itu menurut Anda apa? Loh, tadi saya tanya dulu supaya Anda bisa mikir. Firman itu apa menurut Anda? Apakah ibumu berkata jadilah kau Zulkifli, maka kau jadi? Firman itu apa menurut Anda? Sudah saya bilang firman Tuhan itu adalah pengetahuan Tuhan. Nah, sekarang saya berasal dari pengetahuan Tuhan itu keluar, dengarkan. Pengetahuan Tuhan itu keluar dari diri Tuhan. Dari Tuhan tidak punya lagi pengetahuan. Oh, salah kamu. Jadi Tuhan itulah sumber pengetahuan. Nah, kalau pengetahuannya Tuhan menjadi matahari, apakah matahari itu juga adalah Tuhan? Bukan, matahari diciptakan dari pengetahuan Tuhan. Nah, Yesus? Itulah si pengetahuan tadi. Jadi berarti si pengetahuan ini sudah menjadi Yesus. Jadi si pengetahuan itu. Jadi Tuhan tidak memiliki lagi pengetahuan.
karena sudah menjadi Yesus. Si pengetahuan itu menjelmakan dirinya menjadi daging. Menjadi daging. Nah, berarti Tuhan sudah tidak punya lagi pengetahuan. Tuhan yang mana? Ya Tuhan yang Bapa yang disembah oleh Yesus. Oh, Bapak kenapa jadi tidak punya? Dia sumber dari pengetahuan, kok nggak punya? Kalau masih punya Tuhan, masih punya pengetahuan, berarti Tuhan memiliki kehendak untuk menjadi Tuhan-Tuhan lain. Oh, dia kan nggak, buktinya dia nggak ada rencana seperti itu kan? Hanya buktinya, satu yang dia menciptakan manusia-manusia setelah Yesus. Gimana sih kamu? Si Allah punya pengetahuan. Iya, pengetahuannya embulat sudah menjadi Yesus. Itu setelah kita melihat, sebelum dia menjelma menjadi sekarang daging, yang menjadi manusia-manusia lain ini itu pengetahuan Tuhan atau tanpa pengetahuan Tuhan? Jangan kau terlalu jauh. Si pengetahuan Tuhan ini, dialah yang menciptakan alam semesta. Ya, tapi kenapa Yesus pengetahuan ini mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Lah iya kan pengetahuan kamu datang dari pikiran kamu. Lah, berarti Yesus bukan pengetahuan, bukan pengetahuan Tuhan. Loh, kenapa bukan? Loh, buktinya dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Katanya emang pengetahuan yang kau keluarkan bisa berbuat sendiri kalau bukan dari alam. Karena itulah saya mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan firman, Yesus itu adalah ciptaan Tuhan yang berasal dari perkataan Tuhan. Daging atau pengetahuannya? Kok jadi daging? Emang Yesus punya sisi ketuhanan selain daripada daging? Sisi ketuhanan Yesus itu yang mana? Dia kan firman Tuhan. Nah, kalau dia firman Tuhan berarti dia adalah pengetahuan Tuhan kan? Iya. Kenapa dia tidak mampu berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Loh, memang bisa pengetahuan kau berbuat sendiri? Loh, katanya tadi pengetahuan. Yesus pengetahuan Tuhan atau bukan yang menjadi manusia? Sekarang saya tanya kau, bisa nggak pengetahuan kau bertindak sendiri? Bisa nggak pengetahuan saya itu adalah sesuatu yang tidak bisa lepas dari saya. Itu pengetahuan saya. Dia. Nah, Yesus bagaimana? Dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Iya, kan pengetahuan kau nggak bisa berbuat apa-apa dari pikiran kau kan? Pengetahuan Yesus bisa nggak berbuat sendiri? Ini pengetahuan saya itu bukan berupa wujud. Pengetahuan saya itu adalah kemampuan berpikirnya saya. Iya, itu tidak bisa terlepas dari saya. Nah, kenapa Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Sementara dia itu adalah pengetahuan Tuhan. Coba. Pengetahuan Tuhan itu ketika dia... Jadi pengetahuan Tuhan itu ada batasnya gitu. Dengar dulu, dengarkan dia mulut kau. Ketika pengetahuan itu menjadi satu wujud, udah? Dia harus patuh kan dengan yang punya pikiran. Oh, berarti Yesus itu adalah ciptaan yang berasal dari pengetahuan Tuhan. Bukan pengetahuan Tuhan. Bukan pengetahuan Tuhan yang embulat menjadi Yesus. Tetapi Yesus itu berasal dari pengetahuan Tuhan. Buktinya dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Sekarang kutanya sama kau kembali. Emang apa keberatanmu jika pengetahuan itu menjelma menjadi suatu wujud? Karena Allahmu sendiri kau akui bisa menjelma menjadi suatu wujud. Bisa menjadi suatu rupa. Di mana itu? Oh, mau kutunjukin? Silahkan. Allahmu mampu menjelma menjadi suatu rupa. Bukan menjelma. Di mana itu? Di mana itu dikatakan? Oke. Nggak ada kata menjelma. Oke. Kalau tidak ada kata lebih menjelma, berarti lebih parah lagi. Kenapa rupanya? Allah kamu tidak dapat mampu menjelma, ya? Kamu bisa lihat di www.sunnah.com ini Miskat Al-Masabi. Kenapa ketawa kau? Bukan surga itu, bro. Kau mau baca Al-Quran? Kenapa kau ketakutan? Dewe itu. Kau ketawa. Kenapa ketawa? Yang dikatakan ketakutan itu bintik-bintik seperti darah keringatnya. Saya malah tertawa. Bukan saya ketakutan ini. Bukan. Apa yang di hadis kau ini banyak sekali yang menjelaskan bahwa coba tunjukkan di mana Allah membentuk dirinya menjelma di mana. Nah, dalilnya. Berarti Allahmu nggak mampu menjelma menjadi satu. Di mana dikatakan bahwa dia tidak mampu menjelma? Di mana dalilnya? Enggak, saya tanya kau. Allahmu mampu. Kamu menuduh. Mana dalilnya? Tuhanku tidak mampu menjelma menjadi manusia. Di mana dalilnya? Enggak, aku tanya, Allah kau berupa suatu rupa, dari awal dia menjadi suatu rupa, adalah rupa, atau dia mampu menjelma menjadi suatu rupa?
Dia tidak pernah menjelma. Yang menjelma itu hanya dewa-dewa, Tuhan dalam halusinasi. Jadi Allah kau nggak mampu menjelma jadi satu rupa. Di mana dalilnya? Allah Dia kami mampu, tidak tapi dia nggak menjelma. menghendaki. Makanya saya tunjukin. Diam dulu. Ya, mana? Mana Saya mau dalilnya? pastikan. Iya, diam. Berarti Allahmu adalah suatu rupa dari sejak awal. Allah itu wujud ada. Iya, ada Berarti itu nggak? apa? Ada itu Ada apa? itu berarti dia ada. Berarti dia bukan sesuatu yang tidak ada. Gitu loh. Punya rupa nggak dia? Punya wujud. Berarti Punya dia rupa ada. nggak Allah kamu? Allah kamu punya rupa apa tidak? Rupa dalam arti kata apa? Wajah seperti makhluk gitu. Ada bentuknya. Ada fungsi-fungsi yang bekerja pada dirinya. Bentuknya kayak mana? Kamu bisa jelaskan bentuknya kayak mana? Ini saya tunjukkan sama kamu tadi dari sunnah.com banyak sekali. Iya, kayak mana itu? Ya, ini dalam bahasa Inggris kamu bisa lihat ya. Contohnya. Tuhan pinjam cukur bulu paha. Dengarkan. Kamu menertawakan hadis kamu sendiri ya. Oh, hadis saya. Kayaknya itu hadis barat. Diam. Share. Saya nggak tahu bagaimana cara share-nya ini. Share-nya nggak tahu. When any of Ijo, you, Pak. Gimana caranya? Coba kasih tahu. Hijau Pak, hijau. Hah? Ada bacaan hijau itu, yang tombol hijau di bawah tengah. Tombol hijau di bawah tengah. Iya. Dia mau menjadikan Allah seperti dengan Tuhannya. Oh, jangan bilang begitu. Justru Tuhan kamu. Sekarang kamu mencari dalil. Kamu ingin Allah Subhanahu Wa Taala itu seperti makhluk kan? Kasih tahu. Memang Allah kamu makhluk. Kasih tahu saya. Dari mana? Mana dalilnya? Iya, diam. Bagaimana saya? Kamu yang diam. Mana dalilnya Tuhan kami makhluk? Aku tanya dalilnya mana? Bagaimana cara? Iya, ini aku mau cari share. Bagaimana cara share-nya? Tombol hijau. Baca aja. Nggak usah share. Kalau dari sunnah.com itu baca aja. Sebentar. Share. Pilih share terus. Pilih screen. Share. Adanya di WA. Bagaimana caranya? Yang apa buka aja WA-nya. Tunggu. Ada pilihan Microsoft, Google Drive, Box, foto, dokumen, screen ya. Sunnah.com kok di WA? Sudah saya pindahkan ke WA saya. Oke. Bentar. Ya, please do so. Ya, please do so. Ya, buka. Bentar. Setelah dibuka. Baik, yang lain yang tidak berkepentingan tolong mic-nya ditutup ya. Terus sini ada pilihan ngambil dari WA-nya gimana ini? Dibuka WA-nya aja, Bang. WA-nya dibuka. Buka dulu WA-nya. Buka WA-nya. Udah, terus dokumennya itu yang mana di situ baru masuk ke screen-nya. Saya klik salin ya? Nggak usah. Kembali ke screen yang tombol hijau tadi, terus pilih screen, arahkan ke WA itu tadi. Tunggu ya. Ini persoalannya begini, nggak ngerti saya teknologinya. Bentar, harus sabar. WA udah dibuka ya? WA dibuka. Oke, kembali ke share yang tombol hijau. Sebentar, kembali ke pilih screen. Sebentar. Udah dibuka aja itu celana dalamnya itu loh. Jangan mencari konsentrasi lah. Atau enggak, kalian aja yang buka di situ www.sunnah.com. www.sunnah.com. Oke, di copy aja terus taruh di chatting aja lah kalau itu, Bang. Kalau www.sunnah.com itu ya, itu bukan masalah kami, itu masalah kalian kayak membantai ya. Kalian ketikkan di pencarian itu Allah created Adam in his image. Bisa nggak? Allah di chatting bisa nggak, Bang? Di chatting di more ada chat. Pastakan ke situ aja. Aku kurang ngerti. Coba Allah, bisa nggak kamu kritikkan di sunnah.com? Allah created Adam in his image. Allah created Adam in his image. Nah, teman saya ada di situ. Sejak kapan hadis pakai bahasa Inggris? Oke, yang lain tolong yang nggak bisa terjemahkan bahasa Indonesia. Mic-nya ditutup. Yang tidak berkepentingan tolong mic-nya ditutup. Jangan sampai ada suara noise masuk. Apa sih? Tuh kan. Ketemu. Mas Yan, tolong ditutup Mas Yan. Ya, soalnya
Background suaranya masuk. Allah created apaan? Allah created Adam in his image. Image. Ya, image. Iya, Allah created Adam in his image. Sunnah.com. Ayat apa maksudnya di apanya, di mana? Banyak ini soalnya. Nanti ya itu dia banyak kan, ada itu Miskat Al-Masabi nomor 3525. Mana? Nah, di situ kan dari yang pertama ya. Miskat Al-Masabi ya. Ada kan tulisan situ? He reported God messenger as saying, when any of you fight, he must avoid the face. Indonesia aja, Pak. Iya. Kata apanya Allah, Muhammad nih maksudnya. Bentar. Kalau berkelahi, jangan pukul wajahnya, karena wajah Adam itu karena Allah menciptakan Adam menurut gambar wajahnya. Karena wajahnya si Adam itu diciptakan menurut gambarnya si Allah. Sir bin Ali al-Jima, katakan padaku ayahku memberitahu kami Muntaha dan memberitahuku Muhammad bin Atem memberitahu kepada Abdurrahman Mahdi dari Muntana bin Sa'id bin Qata bin Ayub bin Abu bin Hurairah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah wawancara dengan Hatib anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, jika salah satu dari perkelahian saudaranya, biarkan dia menghindari wajah karena Tuhan menciptakan Adam dalam gambar sendiri. Bukan maksudnya itu, Pak, atau yang mana? Itu Miskat Al-Masabi yang kau buka. Ini mana ujungnya? Ini Miskat Al-Masabi 3520. Saya tanya dulu deh. Ini habiskan waktu. Saya tanya dulu kepada Anda. Betul. Lanjut. Anda memahami ilmu hadits itu dari disiplin ilmu apa yang Anda punya? Kamu jangan tanya ilmu hadis ini segala macam. Itu sudah jelas. Saya tanya sama Anda, umat Islam itu tidak seperti umat Kristen. Apa yang tertulis itu Anda imani. Sekarang saya tanya, Anda memiliki kapasitas disiplin ilmu apa tentang hadis? Kau memberikan komentar malah nanya. Kamu yang bawa hadis ke sini kan? Sekarang kau menanggapi Alkitab pakai ilmu apa? Sekarang kamu punya ilmu apa memahami Alkitab sendiri? Kau punya ilmu apa untuk memahami Alkitab? Kitabmu cuma terjemahan. Emang ada disiplin ilmu untuk mengkaji? Kitab kau cuma terjemahan. Kenapa? Apa? Kenapa? Apa? Alkitab kitabmu kan diterjemahkan juga. Saya salah dengar ini. Kenapa? Kenapa kau mempersulit saya bicara tentang kitabmu, tapi kau merasa bisa mengupas kitab orang lain? Kitabmu hanya terjemahan dan kamu tidak memiliki ilmu yang lebih tinggi. Kau pun gak memiliki ilmu. Saya buktikan ya. Saya baca samamu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil. Itu terjemahan atau bukan? Itu kitab saya. Nah, berarti kitab saya bukan terjemahan. Loh, ada terjemahannya kan? Bahlul juga orang ini rupanya. Loh, saya katakan kitab saya itu bukan terjemahan. Kitab saya Al-Quran. Tidak seperti kitabmu hanya terjemahan. Kitab kau kan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Departemen Agama RI. Nah, sekarang original teks kitabmu mana? Gak usah bicara original teks. Nah, makanya nangis kan kalau ditanya. Sekarang, bukan. Ada nangis dong. Kamu kan? Ya ada dong. Ada original teksnya. Kan itu sudah diterjemahkan sesuai dengan teks aslinya. Sama dengan Al-Quran. Mana teks aslinya mana? Sekarang saya tanya sama kamu bisa baca teks asli dari kitabmu? Oh, nggak perlu lagi. Karena sudah ada orang yang ahli menerjemahkannya. Itu makanya saya katakan, pemahamanmu itu tidak lebih tinggi dari pemahaman saya terhadap kitabmu. Kau kabur. Kok kabur pula? Iya. Al-Quran sudah diterjemahkan oleh ahlinya yang tahu bahasa Arab. Ahli apa? Dari Departemen Agama dong. Apa yang mau? Jadi kalau saya menemukan kesalahan dalam kitabmu tidak sesuai dengan terjemahannya gimana?
Oh, tidak Original bisa. teksnya harusnya menerjemahkannya langit, tapi diganti menjadi surga. Gimana? Sampai kapanpun, gue tahu sama kau, orang Muslim gak akan pernah bisa mengajari orang Kristen. Karena Nabi kau sendiri disuruh bertanya kepada orang-orang memegang kitab dahulu. Kau Kitab dahulu muridnya itu yang jangan dimaksud pintar. bukan kamu, bukan Kristen. Kristen itu penumpang gelap. Dari mana kau tahu penumpang gelap? Bukan umatnya Yesus, bukan umatnya Nabi Isa. Dari mana kau tahu? Siapa ngajarin kau mengatakan itu? Sekarang saya tanya samamu, mana penunjukan dari Yesus bahwa dia mengajarkan Kristen? Nah, Yesus bingung kan? Bukan mengajarkan Kristen. Kamu pun salah pengertian. Lalu dia mengajarkan apa? Jalan untuk menuju ke surga dengan cara yang benar. Dengan cara benar, menyembah dirinya. Menyembah dirinya gitu. Menyembah dirinya. Bukan dengan... Emang Al-Quran kau bilangnya apa? Loh, kok Al-Quran? Yesus mengajarkan menuju kepada Allah dengan menyembah dirinya. Menyembah Allah dong. Nah, menyembah Allah. Terus kenapa kau menyembah Yesus? Enggak, siapa suruh aku menyembah Yesus? Jadi Yesus bagi Anda itu bukan siapa-siapa. Dia Nabi, dia bukan Tuhan. Saya menyembah firman, firman itu bernama Yesus. Allah pun bernama Yesus. Saya enggak menyembah daging. Kau pikir apa? Kami menyembah daging. Bukan dagingnya yang kami sembah. Terus apanya? Firman. Oh, firman itu pada yang diri ilahi. Yesus ada firman. Ya iya kan firman berbicara ke situ. Oh, jadi firman yang Anda maksud itu ketika dia buang itu juga firman? Kan dia menjadi manusia. Oh gitu. Dia jalani dong proses manusia. Kenapa? Itulah bukti Allah maha. Allah kok maha enggak? Allahmu nggak jadi apa-apa kan? Yesus itu maha apa? Firman itu maha. Firman itu yang ilahi. Yesus tahu hari kiamat? Loh. Tahu. Mana dalilnya? Bacalah Al-Quran kau. Dia tahu kapan kiamat. Kenapa? Baca Quran. Iya. Mana ayatnya mana? Mana dalilnya? Kalau saya tunjukkan sebentar. Ya. Yesus memberitahukan pengetahuan tentang adanya kiamat. Tidak sama dengan Yesus mengetahui kapan kiamat. Oh, kata siapa? Coba buka. Mana coba dalilnya? Ya, diam. Coba. Buka www. Boleh saya share Belajar Quran menunjukkan dalil kok pakai www. Saya izin. Seperti saya dong. Izin share screen. Ketika membaca kitabmu saya langsung tunjukkan. Oh, itu kan masalah hafal menghafal. Oh, hafal menghafal di situ lah bodohnya. Katanya kau bawa Quran, tapi kamu tidak tahu. www. Kau banyak menghafal, tapi kau nggak ngerti. Buka di Quran.com. Kau nggak ngerti pula. Apa yang saya tidak ngerti? Coba. Yesus tahu hari kiamat di mana dalilnya di kitabmu? Buka Quran.com. Ya, Quran pula. Kitabmu aja kau nggak bisa baca. Buka Quran.com. Baca kitabmu aja kamu nggak bisa. Sok-sok bawa Al-Quran. Gak usah kau dikte saya. Sampai kapanpun kalian nggak akan pernah bisa mengajarin kami. Kenapa? Kamu aja yang mau dikte saya gitu. Loh, Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari kiamat tidak ada seorang pun yang tahu. Yesus pun tidak tahu. Yang tahu hanya Bapa. Karena dia masih di bumi. Dia masih di bumi. Di mana dalilnya setelah dia di langit dia sudah tahu kiamat? Kitab Wahyu mana? apa? Di mana dia terangkan itu? Di mana? Coba bacakan ayatnya. Kan dia sudah menceritakan apa peristiwa terjadi akhir zaman. Iya, kapan? Oh iya, nggak bisa dikasih tahu kapannya. Emang lu tahu? Nah, katanya Yesus tahu kapan hari kiamat. Tahu dong. Tapi dia tidak akan beritahu. Kapan dia katakan itu? Dia sudah katakan di sini. Itu kitab di dalam Wahyu kitabmu menceritakan. Salah di dalam kau. Kitabmu Dia mengatakan kau banyak tentang hari kiamat. Dengarkan. Tidak ada yang tahu. Malaikat tidak tahu. Yesus tidak tahu. Hanya Bapa yang tahu. Dengarkan. Kau tidak mengerti konteksnya. Itu Yesus bicara kitab terjemahan aja pun masa nggak ngerti. Itu. Mana sih? Ya terbukti kau nggak ngerti udah terjemahan juga. Ini terjemahannya mengatakan Yesus tidak tahu hari kiamat. Mau kayak mana lagi kan coba? Lagi di bumi. Nah itu kan asumsi kamu. Bukan, dia lagi di bumi. Kapasitas dia bukan untuk mengasih tahu hari kiamat. Tadi katanya dia di bumi sebagai firman Tuhan. Oh iya, tapi kan dia firman kok tidak tahu hari kiamat. Jangan-jangan firman penjual es cendol yang tetangga saya lagi. Kan. Muhammad tahu nggak? Katanya firman tahu hari kiamat Muhammad itu tahu adalah enggak? Muhammad tahu tidak? Kok larinya Muhammad? Rendah kali Tuhan kau itu kau bandingkan dengan manusia. Berarti kau akui Muhammad tidak tahu apa-apa, bukan? Berarti kau akui Muhammad tidak tahu apa-apa, kan?
Ya dia manusia. Yesus tahu nggak sebagai Tuhan? Dia tahu nggak hari kiamat? Tahu. Nah, kapan kiamat itu Kitab katanya? Wahyu. Kapan? Bulan berapa? Tahun berapa? Oh ya nggak boleh dikasih tahu kalau itu. Masa hari kiamat? Bukankah Al-Quran kau mengatakan bahwa Allah tidak akan memberitahu kapan kiamat? Ya, tapi kan katanya Yesus tahu kapan. Tahu dong. Tahu, ya, tapi dia nggak akan beritahu. Ya sama kalau saya mengatakan Muhammad juga tahu, tapi dia nggak beritahu. Nggak ada, salah kamu. Ya sama. Kapan Muhammad Yesus tidak mengatakan tahu. dia tahu? Kapan Dia Yesus tahu. mengatakan dia tahu? Kapan? Itu kan Apa? kitab Kapan? Wahyu menceritakan tentang hari kiamat. Iya, kapan itu terjadinya? Ya jangan dikasih tahu dong. Masa kau mau tahu kau siapa rupanya? Sedangkan Allahmu saja tidak memberitahu kapan kiamat kan? Apalagi Yesus. Ya sama. Ayo kau Ya baca sama. Azugrup. Sama juga. Baca. Saya juga tahu kapan hari kiamat. Baca Azugrup 61. Saya tahu kapan hari kiamat. Apa? Baca Azugrup 61. Pakai Ya. Qurano.com. Lihat siapa yang tafsir. Asik. Coba lihat tafsirnya. Asik. Dari Sahih Internasional ada 24 tafsir di situ. Silakan buka. Bacalah. Bacalah. Enggak, kamu kan cuma terjemahan doang. Nih. Kok terjemahan? Mana? Buka Qurano.com. Dengarkan. Ya, Bang Zuma bisa Qurano.com. jelasin. Enggak, Bang Zuma bisa jelasin. Ada Al-Quran. Ini bahasa aslinya nih. Situ ada Ini bahasa aslinya. Al-Quran dan tafsirnya. Ini ada bahasa aslinya. Ya. Umat Ini ada bahasa aslinya. terjemahan sosokan. Bang Zuma bisa jelasin. Silakan Bang Zuma. Coba jelasin ayat ini. Nggak kelihatan. Azugrup 61. Azugrup 61 nggak kelihatan, Bang. Ayat 61. Saya gedein. Nggak muncul di sini, belum muncul, nggak nongol di sini. Saleh lagi ini jelek sinyalnya itu. Ya. Coba, soalnya sudah Paimanas. Jadi saya bacakan ya. Wa innahu la ilmul lis-saati fala tamtarunna biha wattabi'un. Hadza siratum mustaqim. Di mana dalil ini? Dalam perkataan dari ayat Sahih ini. Internasional. Apa? Sahih Internasional bilang apa? Apa? Internasional nenekmu apa? Ini Nenek Al-Quran kau yang juga. saya bacakan. Nenek kau. Ini kitab saya loh. Iya, Kitab saya bilang, bukan yang internasional. Wa innahu dan sesungguhnya dia Isa ya ilmu. Dengarkan dulu. Apa Jangan yang saya mau dengarkan dari orang terjemahan seperti kamu? Kau kan menghormati oleh ahli tafsir kau. Saya suruh kau buka, dengarkan. Saya suruh kau buka Qurano.com. Di situ ada ngapain? Itu bukan kitab saya yang ada di genggaman saya. Wa innahu li ilmul lis-saati fala tamtarunna biha ada yang ketakutan, ada yang ketakutan. Umat terjemahan. Kamu tampil di sini aja pakai nama saya. Sama saya Juma. Nah, kau buka Qurano.com, di situ ada Al-Quran dan tafsirnya ada 24 Nah, udah, kamu tafsir. tunjukkan apa tafsirnya. Ini tafsirnya nih. Kau buka aja sendiri situ. Sesungguhnya, biar, coba. Sesungguhnya Isa benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Apakah Isa ketika dia datang dia tidak memberikan pengetahuan tentang hari kiamat kepada Bani Israel? Isa mengajarkan tentang hari kebangkitan. Berarti Isa menceritakan tentang hari kiamat. Tetapi tentang kapan itu terjadi, Isa tidak pernah tahu. Karena dia adalah manusia. Dia tahu, karena itu adalah kitab Wahyu. Kitab Wahyu dia yang beritahu. Ya, di mana? Di Wahyu berapa? Wahyu berapa? Kitab Wahyu itu dia memberitahu kepada Yohanes. Wahyu berapa? Wahyu berapa? Wahyu lagi ke pasar, wahyunya itu lagi belajar. Wahyu berapa? Coba tunjukkan kepada saya. Dari awal sampai akhir kau Wahyu baca tadi aja ke sendiri. pasar sama istrinya Wahyu. Loh, kok ketawa kau? Muhammad mana di Wahyu berapa? Apanya lagi? Di mana di Wahyu berapa? Yesus mengatakan kapan kiamat? Sama saya, Wahyu tadi ke pasar. Dengar.
Wahyu itu pergi ke pasar. menceritakan dengar. Wahyu itu tentang menceritakan bahwa air peristiwa semuanya akhir kelak zaman. menjadi apa darah. Ya. Wahyu itu Muhammad menceritakan di tidak tahu surga ada apa-apa. perang naga. Wahyu Muhammad itu tidak tahu menceritakan Yesus nanti menikah dengan 20 perempuan, satu yang bodoh, satu 10 Muhammad yang bodoh, tidak 10 yang tahu cerdas. apa-apa. Muhammad tidak tahu apa-apa. Itu kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu menerangkan Tuhannya Kristen bertanduk 7, bermata 7. Nabi kau tidak tahu apa-apa. Wahyu berapa Yesus mengetahui hari kiamat? Gak usah panjang, gak usah saling mencela. Sekarang Wahyu berapa? Bab berapa, ayat berapa Yesus mengatakan hari kiamat itu kapan? Coba. Ya tidak akan dia kasih tahu kapannya, tapi dia tahu itu hari kiamat itu semuanya dia kasih tahu. Apa kok belo-belo? Al-Quran kau kenapa kau lari? Kau mau lari? Lari kemana? As-Sukruf 61 sudah saya bacakan samamu. Sudah baca dong tafsirnya. Ada Sahih Internasional, ada Aji Berry, ada Abdul Halim. Apa di situ tafsirnya? Coba teman yang biar saya bacakan tafsirnya. Tolong dong. Ada Ibnu Katsir, ada 24 ahli tafsir itu. Umat terjemahan jangan ngajari ikan berenang. Oke? Kamu baca kitabmu aja kamu nggak bisa. Nggak usah kau ajarin saya. Sampai karena kenapa? Karena kamu diajarin pun kamu nggak akan pernah bisa tahu. Nih, saya bacakan ya. Saya bacakan. Dengarkan tafsirannya nih. Muhammad. Sesungguhnya turunnya Isa sebelum hari kiamat adalah benar-benar bukti dekatnya kedatangan akan terjadinya kiamat. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali kalian meragukannya. Ikutilah apa yang diberitakan kepada kalian dari Allah. Ini adalah jalan yang lurus menuju surga. Tidak ada kebengkokan di dalamnya. Terus, mana tafsirannya yang mengatakan Yesus tahu kapan hari kiamat? Di kitab Wahyu. Tapi Wahyu tadi pergi ke pasar. Dia tahu. Wahyu tadi pergi ke pasar. Saya pikir setelah berlari terbirit-birit 3 debater Kristen yang muncul, neneknya ternyata lebih bahlul lagi yang muncul. Aku kasih tahu. Apakah maksudmu Yesus harus kasih tahu tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian gitu? Loh, sama ketika saya mengatakan, apakah Muhammad harus mengatakan itu? Kapan tanggalnya? Nggak tahu Muhammad. Dari mana kamu tahu? Dia sendiri yang ngomong, dia tidak tahu. Nah, Yesus sendiri di dalam Lukas 24 ayat 36 itu apa dia katakan? Anak pun tidak tahu. Coba. Karena Yesus lagi di bumi. Yesus lagi di bumi. Oh, setelah Muhammad Yesus juga lagi di bumi. Oh iya, Yesus kembali ke surga. Nanti kalau dia nanti ke surga, dia sudah kasih tahu. Setelah Muhammad mati, setelah Muhammad mati, setelah Yesus mati yang adalah Tuhan, dia bangkit makan ikan goreng. Jembatan, dan dia pun tak tahu bisa lolos apa tidak dari neraka, ya kan? Betul nggak? Jadi intinya teman-teman, yakin dia bisa keluar dari neraka. Serigala ini tidak tahu ajaran Bukan Yesus. Serigala. Jadi serigala ini mencoba membodohi bahwa Yesus yang dia tuhankan itu menggantikan dewa Zeus, katanya tahu hari kiamat. Ketika ditanya kapan Yesus mengaku itu, tidak ada. Dalilnya malah yang muncul Matius 24 ayat 36. Bahwa tentang hari kiamat seorang pun tidak tahu, malaikat tidak tahu, anak-anak pun tidak tahu, Yesus pun tidak tahu. Yang tahu hanya Tuhannya Yesus. Aku tanya, Allah kamu tahu nggak? Tuhannya Yesus tahu nggak? Allah kamu tahu nggak? Tuhannya Yesus tahu nggak? Karena Tuhannya Yesus itu adalah Allahku. Kapan itu diceritakan? Kapan dia di mana dikatakan? Kapan tidak kiamat? Diberitahukan ya kan? Nah sama Tuhannya Yesus dan Tuhanku itu sama-sama. Tuhan Yesus kami sama. Tahu. Tapi tahu Yesus tidak ngerti. Nanti. Tuhan dalilnya ada tentang hari kiamat itu. Tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak tahu, dan Yesus tidak tahu, hanya Bapa sendiri yang tahu. Tidak sama dengan Tuhan kami. Jangan kau saya tengahin biar enak. Tuhanmu tidak sama dengan Tuhan kami. Oh jelas, Tuhanmu itu punya kelamin berbiji 2, berbentuk roh-roh, bertanduk 7, bermata 7. Tuhan kami tidak seperti itu. Tuhan kami mampu menjelma. Iya, memang karena Tuhan kamu itu adalah dewa-dewa. Enggak ada Tuhan ayatnya. kami tidak. Mana ayatnya Tuhan saya dewa-dewa? Wahyu 5 ayat Tuhan saya dewa-dewa? 6. Apa? Wahyu 5 ayat 6. Apa itu? Dia katakan
bahwa siapa ya roh, nanti nama-nama ini binatang bertanduk 7, bermata 7, itulah ketujuh roh Theos yang diutus ke bumi. Theos itu apa? Dewanya orang Yunani. Enggak. Ya iya menurutmu. Nafsir-nafsirkan yang lain. Enggak bisa ditafsirkan, itu aslinya loh. Bisa. Theos di situ Tuhan kau batu. Tuhan kau batu, makanya nggak bisa menjelma. Kau pergi ke Arab sana mencium-ciumnya. Tuhanmu juga batu. Hormat. Mazmur. Iya kan? Baca Mazmur. Tuhan orang ini nggak mau belajar, bukan mau belajar ini orang. Bukan mau belajar. Kamu sok tahu. Saya kasih tahu. Terusin apa enggak ini? Saya kasih tahu. Nggak usah bang, nggak usah. Orang ini nggak ada ilmu. Dia hanya serigala aja, serigala nggak. Bukan ini yang kita butuhkan. Nggak ada ilmunya. Cuma orang ngeyel aja ini. Orang ngeyel. Penyembah makhluk memang kayak gitu. Tadi dia pelintir sana sini. Yesus itu adalah gagasan yang jadi manusia. Rupa-rupanya setelah jadi manusia nggak bisa apa-apa juga. Firman Tuhan kok nggak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Itulah kesakitan hati menyebabkan mereka menghujat. Sakit hati, nggak bisa membuktikan Yesus Tuhan. Ya, begitulah. Namanya aja pakai nama niru-niru. Ya, mereka memang serigala, suka nyamar-nyamar gitu. Ini Tuhannya batu. Oke, lanjut diskusinya seperti yang tadi dah, tanpa menghiraukan si orang balul ini. Mereka itu menyembah Yesus. Yesus itu kan punya batu 2, berarti mereka menyembah batu. Itu loh. Kesimpulannya gitu. Kisah Rasul juga Bang Zuma disebutkan bahwa Yesus adalah batu yang dibuang. Gimana dalam Bang? Kisah para Rasul. Dalam Kisah para Rasul 4 ayat 11. Iya. Di situ disebutin kalau Yesus itu batu. 7 batu penjuru itu loh. Berarti mereka menyembah batu. Iya benar. Tuhannya batu, tapi ngeledekin Tuhan kita batu. Betul. Yesus itu kan batu memang. Di Mazmur 42 berapa? 4 ayat 11. Ya, jadi topik kita malam ini adalah Tuhan itu tidak pernah membentuk diri menjadi makhluk. Tuhannya Bani Israel dan Bani Ismail tidak pernah membentuk diri jadi makhluk. Nah, Tuhannya Kristen bukan hanya membentuk diri menjadi makhluk, bahkan pernah menjadi mayat. Itu tema kita malam ini. Tuhannya Kristen pernah dibentuk menjadi manusia. Yang membentuknya adalah non-Yahudi, bukan murid Yesus, tetapi orang dari luar, dari pengajaran Yesus. Loh, ini kemana tadi? Kok minggat orangnya? Dibawa sama Roh Kudus kali Bang. Meratapi kekalahannya. Aduh. Nggak ada ilmunya, datang ke sini ngoceh-ngoceh nggak karuan. Siapa sih namanya sih? Dia pakai nama saya itu. Iya lagi. Baru denger saya. Ya, itu mirip-mirip ini apologet kayaknya. Suaranya. Bukan, Bang. Buka ya? Gayanya beda gayanya. Beda nih. Nggak tahu siapa itu. Ya udah dilanjut lagi, Bang. Jadi Kristen itu kalau kita berdialog sama mereka, mereka selalu memaksakan kita untuk mengarahkan pemikiran kita bahwa Tuhan itu adalah makhluk. Itu kenapa ya? Kok saya yang bertanya? Ya mungkin mereka ini minta ya, pembenaran. mungkin mereka itu ingin menyamakan, setelah disamakan, wah itu Islam dengan Kristen nggak jauh beda ya. Ngapain kamu ke Islam? Mungkin begitu Bang itu. Barangkali. Betul. Barangkali begitu. Ya tadi kan dia nyomot-nyomot di Al-Quran masalah Yesus mengetahui hari kiamat. Padahal dia nggak ngerti Al-Quran ini. Masa Tuhanmu nggak bisa jadi manusia? Tuhan apaan? Tuhan kok tidak maha kuasa? Nanti Tuhan jadi manusia, Tuhan berpusar dong. Coba abang buka bilangan 23 ayat 19. Apakah di situ Tuhan itu adalah manusia? Itu tadi orang tidak ada ilmunya itu.
Bilangan berapa, Bang? 19 ayat 23 ya. Bilangan 23 ayat 19. 23 ayat 19. Allah bukan manusia. Kalau Tuhan dia bukan percaya manusia. kitabnya dia, mungkin dia tidak bisa bantah lagi, Bang. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia melakukannya atau berbicara tidak menepatinya. Aduh, konyol bener ini. Selalu memaksakan Allah itu makhluk, setelah terbukti Tuhannya makhluk gitu. Tapi tidak mau menyamakan Tuhan kita dengan mereka. Tapi dia paksakan Tuhan kita sama dengan Tuhan mereka. Ini lucu ini. Di Alkitab pernah nggak disebutin Yesus itu anak manusia? Pernah kan ya? Iya. Kalau kita rujuk ke bilangan 23 tadi, disebutin kalau anak manusia itu bukan Allah. Berarti Yesus bukan manusia, bukan Allah itu sendiri. Sebenarnya tadi itu siapa pemalsu nama itu, dia sudah jelaskan bahwa Yesus itu adalah karya dari ide Tuhan. Berarti dia ciptaan. Tapi dia mutar-mutar terus. Dia terjebak dengan analogi dia sendiri. Dia katakan Zulkifli punya gagasan, punya ide. Nah, idenya itu membentuk sebuah kursi misalnya. Nah, ternyata dia terjebak sendiri. Apakah saya itu adalah kursi? Nah, seperti itulah Yesus. Apakah Yesus itu adalah Allah itu sendiri? Tidak. Jebak dia. Tadi kalau nggak salah Bang Zuma kan nanya apakah Yesus itu Tuhan atau apalah. Terus dia nanya balik Tuhan yang mana? Berarti kan pagan. Tuhannya ada banyak. Tuhannya yang mana? Iya, jadi malam ini sahabat-sahabat sekalian, ya, beberapa debaters Kristen semua kabur meninggalkan dialog, ya kecuali yang tadi ya. Karena itu sudah tidak ini lagi, tidak memberikan ilmu, hanya kuar-kuar. Jadi mereka rata-rata penghujat, tidak dapat menunjukkan dalil-dalil yang sesuai dengan iman mereka gitu loh. Ketika mereka mengatakan iman mereka itu adalah di dalam iman mereka dia katakan Yesus itu adalah Allah yang datang dalam rupa manusia. Pembuktian dalil dari pernyataan Yesus sendiri nggak ada. Ya. Jadi semuanya hanya memperlihatkan iman tanpa ilmu. Kajian tentang Tuhan tadi saya mengajarkan tentang Yesaya, menyampaikan tentang Yesaya. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan dibentuk setelahku. Ya, mencoba untuk menabrak akalnya sendiri. Ternyata Yesus itu adalah Tuhan yang dibentuk. Berarti itu bukan Tuhan karena kata Tuhan di dalam Yesaya 43 ayat 10, tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Berarti Yesus yang menjadi manusia itu bukan Tuhan. Karena Tuhan tidak ada yang dibentuk setelah Tuhan yang ada pada masa Yesaya. Tapi dipaksakan. Oh, itu Tuhan itu sendiri yang membentuk dirinya menjadi manusia. Sudah nyata-nyata dikatakan tidak ada Tuhan yang membentuk diri. Tidak ada Tuhan yang dibentuk. Ya. Sementara Yesus faktanya dibentuk 9 bulan dalam rahim Maria. Itu membutuhkan proses pembentukan. Dari darah, menjadi daging, menjadi tulang, dan seterusnya. Sama seperti bayi manusia biasa, sama seperti kita. Berarti ketika Yesus itu dituhankan, itu nyata dia adalah makhluk yang dibentuk dalam proses kelahiran manusia, lalu kemudian dituhankan oleh orang-orang Kristen. Jadi logikanya sendiri membuat dia jatuh dengan doktrin yang tidak berkesesuaian dengan akal pikirannya. Ya, mungkin begitu ya, Bang ya. Kalau ada yang menambahkan silakan. Malam. Apa saya bisa menambahkan sedikit ini? Silakan. Silakan ya. Oke. Jadi saya ingin menambahkan sedikit ya mengenai mengapa
Kristen menyembah Yesus sebagai Tuhan ya. Yesus firman yang menjadi manusia. Jadi begini, konsep atau kepercayaan Kristen, sejak Adam itu jatuh ke dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaannya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi ada satu dosa ini yang menyebabkan manusia tidak layak lagi. Artinya karena dosa ini semua manusia akan dihukum. Itulah yang dipercaya oleh Kristen, bahwa Tuhan itu Maha Pengasih, ya, dan juga Maha Adil. Mungkin bisa dimengerti ya. Jadi bagaimana Tuhan melaksanakan cara mengasihinya, dia harus berbuat adil. Jadi itu tidak bisa dipisahkan antara Tuhan yang adil dan Tuhan yang Maha Pengasih. Jadi mungkin saya bisa jelaskan begini. Setelah Adam jatuh ke dalam dosa, semua manusia akan dihukum. Ya. Dalam Kristen kita percaya upah dosa adalah maut. Ya. Jadi manusia sendiri tidak bisa dengan caranya sendiri atau kemampuannya sendiri untuk mendapat itu kata siapa Pak D? Manusia tidak bisa menebus dosanya sendiri, itu dari kata siapa? Iya, tidak bisa. Kata siapa? Jadi begini, Pak. Katanya siapa itu? Jadi begini, manusia Pak, tidak bisa menebus dosanya, itu kata siapa? Tuhan sudah berkata upah dosa ialah maut. Ya. Oke, kita nggak usah kalau mau cerita ayat lama ya. Upah dosa adalah maut. Jadi semua manusia akan dihukum. Ya. Dan karena semua manusia itu berdosa, artinya tidak ada manusia yang dapat menebus dosanya sendiri atau manusia lain yang bisa menebus dosanya sendiri. Karena sama-sama berdosa. Makanya yang bisa menebus dosa manusia hanya sesuatu entitas yang benar-benar suci dan murni, tanpa dosa. Itulah yang kita percaya, bahwa kedatangan Yesus yang pribadi, yang tidak berdosa, saya kira bukan cuma dalam Kristen saja, tetapi di Muslim saja percaya bahwa Isa itu tidak berdosa. Jadi sebagai korban pengganti dosa manusia, maka diperlukan entitas lain yang tidak berdosa untuk menebus dosa manusia. Begitu. Diperlukan sebuah cerita ya, cerita seperti itulah. Iya. Karena begini, dosa itu merupakan suatu begini, Pak ya. Ceritanya seperti dongeng. Dosa, enggak, bukan dongeng, Pak. Dosa itu adalah kehinaan bagi Tuhan. Ya, kita tidak bisa datang ke surga di mana tempat surga itu begitu dosa mulia, kehinaan begitu suci. Tuhan itu loh, yang menciptakan dosa itu siapa, Thomas? Iya, manusia yang jatuh ke dalam dosa. Kalau enggak, yang menciptakan dosa itu kok ada kata-kata dosa itu loh. Yang menciptakan sebuah dosa itu siapa? Yang mewujudkan kata-kata dosa. Terus sampai ada kata dosa, ada kata pahala, itu siapa yang berhak memakainya atau memberi? Maka manusia itu jatuh, atau Adam itu jatuh ke dalam dosa. Begitu. Ada yang punya botol enggak ini ya? Ada Bang, nih ada 10 nih Bang. Ntar aku tak minum dulu aku. Iya ya, jadi sulit dia memahami ya. Jadi begini, saya bisa. Begini Pak. Sudah tahu Bang, Tuhan menciptakan Adam itu sudah tahu, diskenariokan. Jadi diciptakan itu untuk apa? Sebagai pemimpin dunia ini. Gitu loh. Kenapa dia berusaha? Itu bukan berdosa. Tuhan tuh ingin menguji apa? Karena seorang pemimpin itu tidak kecerdasan aja yang dia pimpin, tapi satu emosionalnya juga dia harus bisa. Makanya di situ Tuhan mengujinya dengan apa? Tinggallah kamu di dunia ini dengan pasanganmu, makanlah apa yang ada, tapi kecuali satu, jangan kau dekati pohon itu. Jadi itu dia diuji secara emosionalnya. Ternyata ya, itu kan perintah Tuhan, makanya bisa.
Itu perintah Tuhan. Tapi Perintah intinya Tuhan gini, tidak Bang. boleh dilanggar. Intinya gini, Bang. Ketika Dia Adam makan buah itu, dia telah melanggar perintah Tuhan. Betul, tapi di sini kan intinya dia sudah merasakan, dia itu merasa berbuat salah. Dan satu yang paling penting, dia itu bertaubat. Nah, itulah dia dipilih oleh Tuhan, oleh Allah sebagai manusia. Karena apa? Karena dia tuh sudah merasa dosa, sudah berbuat dosa, makanya dia tuh bertaubat. Begitulah. Makanya takwanya orang itu kan dia bertaubat. Taubat itu adalah ciri apa? Dia mengerti kesalahannya dan ingat dengan siapa yang menciptakan itu. Gitu loh, Bang. Bukan dosa turunan gitu, tidak. Begini, Mbak, ya. Begini, boleh saya jelaskan. Pertobatan itu adalah wujud dari rasa dia ketidakberdayaan manusia, ya kan, dia berbuat salah, dia minta ampun, ya. Tetapi itu dosa yang dia lakukan itu tetap ada, ya, tetap ada. Berarti Tuhan tidak mampu mengampuni dosa gitu ya? Nah, itu Bang, saya herannya itu aja. Iya, begini. Saya kasih analoginya ya, begini ya. Jika ada misalnya Bang Suma ya, iya. Coba Anda baca di dalam kitab Kejadian 5. Inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah. Dibuatnyalah dia menurut rupa Allah, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Jadi manusia itu diberkati gitu loh. Ia memberkati mereka. Mereka ini siapa? Keturunan Adam. Jadi mana dosa yang Anda maksud? Jadi dosa yang dimasukkan sini adalah bahwa manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu akan dihukum. Tidak ada dosa yang tidak akan dihukum. Begitu. Jadi mungkin saya mau Bang, coba dikerucutkan dulu. Ini pemahaman dosa waris ini sih ajaran siapa sih sebenarnya? Sebenarnya bukan warisan ya, tapi itu memang terjadi ya di dalam ketika. Iya, maksud saya di dalam doktrin Kristen itu yang ngajarin siapa itu tentang dosa waris? Sebenarnya hanya istilah saja dosa warisannya, tetapi perbuatan itu benar-benar terjadi. Nah, kenapa tidak diingat? Kenapa hanya karena makan buah ilmu pengetahuan yang diingat saja? Kenapa bukan kebaikan-kebaikan Adam yang diingat? Karena dia makan buah ilmu pengetahuan, manusia bisa mengetahui baik dan buruk. Kenapa bukan itu yang diingat? Kenapa hanya dosa yang secul itu yang bahkan karena itu membuat manusia itu bisa berkarya gitu loh. Anda bisa bayangkan kalau Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan. Bedanya kita dengan hewan itu apa? Kalau Adam tidak makan buah pengetahuan baik, mereka masih ada di Taman Eden. Mereka tidak perlu. Loh, coba Anda baca kitab Kejadian. Sebelum diciptakan Adam, baiklah kita menciptakan manusia serupa dengan gambar kita untuk memenuhi bumi. Kejadian 1 ayat 26 itu Adam diciptakan untuk Gan Eden atau untuk mengisi bumi. Coba Anda lihat. Di cross check lagi deh. Iya, ini kan bicara tentang dosa Adam ya. Loh, kok bicara tentang dosa Adam, harusnya kita berbicara mengenai amal kebaikan Adam. Begini, karena gara-gara kebaikannya dalam Kristen itu. Kecuali kalau Anda ingin mengatakan itu adalah doktrin Kristen. Tapi kalau berbicara mengenai ajaran yang sesungguhnya itu tidak ada. Yesus tidak pernah mengajarkan dosa waris. Musa tidak pernah. Abraham juga tidak pernah. Hanya ada di dalam ajaran Kristen dosa waris itu. Nah, makanya itu kedatangan Yesus itu diimani oleh orang Kristen sebagai penebus dosa. Penebus dosa akibat perbuatan Adam. Kalau tidak Yesus datang, semua manusia akan menerima akan dihukum. Kata siapa? Iya, karena Yesus berkata upah dosa adalah maut. Jadi semua manusia akan dihukum. Iya, memang upah dosa itu adalah maut, itu betul. Maut dalam arti kata adalah neraka. Memang betul. Upah amal adalah surga.
Nah sekarang tidak. berapa Itu banyak bedanya kita, amal yang iya. berapa banyak amal yang dilakukan Adam berkat dia memakan ilmu pengetahuan, Nah, itu, manusia bisa berkarya gitu loh. Anda bisa merasakan jadi menggunakan begini Bang HP. Suma, saya mau bertanya, menurut Bang Suma berapa banyak amal yang bisa Bang Suma lakukan sehingga bisa masuk surga? Pada intinya mengenai amal, Yesus mengajarkan manusia diupah berdasarkan atas perbuatannya. Betul? Benar enggak? Dalam perbuatannya, dalam arti ya, dia mau mengikut Yesus. Jadi kalau jadi begini berarti kalau mengikuti Yesus itu berarti harus mengikuti cara dan pola hidup Yesus. Bagaimana pola hidup Yesus? Apakah menyembah kepada dirinya? Apakah membatalkan hukum Taurat? Apakah ibadah hari Minggu? Apakah ibadah dalam gereja? Apakah menyembah kepada 3 pribadi Tuhan? Kalau kita baca dalam Injil ya, semua itu Yesus seperti Yesus berdoa ya. Karena kita percaya akan Tritunggal, maka kita percaya bahwa Yesus sedang bercakap-cakap dengan Bapa di surga. Gitu ya. Bisa dimengerti. Enggak. Ya, jadi ada Tuhan bercakap-cakap dengan Tuhan. Iya. Karena kita percaya Tritunggal bahwa ada entitas lain, Tuhan yaitu bercakap-cakap Bapa. dengan Tuhan. Ya memang agak sulit ya diterima oleh Muslim bahwa Yesus itu ada dua natur ya. Natur sebagai manusia. Yesus yang adalah jalan, Yesus adalah keselamatan, dia adalah hidup. Pernah nggak mengajarkan kalau dirinya ada 2 natur? Dia pernah dia selama dia mengajar dia selalu mengatakan Bapa di surga. Nah, sekarang kedua Yesus mengajarkan bahwa akan datang penghibur. Ya, jadi ada 3 di situ. Bisa dimengerti ya? Enggak. Saya ngerti penghibur kalau itu adalah Roh Kudus. Kalau Bang semua pasti mengerti itu yang sering baca Alkitab. Ya, Roh Kudus itu yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang kebenaran. Benar. Nah, bagaimana kemudian Anda mengatakan itu kebenaran kalau mengajarkan menyembah kepada utusan Tuhan? Begini ya, Yesus sebagai utusan bukan berarti ya bahwa karena disebut utusan bahwa keilahiannya itu hilang, tidak begitu ya. Hanya karena dikatakan utusan lalu kenaturalannya sebagai ilah, sebagai Tuhan itu hilang, enggak ya. Kita tidak memahami seperti itu. Iya, sekarang gini loh Bang. Anda mengatakan Yesus itu jalan, keselamatan dan hidup. Berarti semua konsep, kalau Anda mengimani itu, harus Anda dudukkan diri Anda sebagai orang yang beragama di atas rel ajaran Yesus. Nah sekarang Anda menyembah Yesus itu ajaran siapa? Katanya Yesus itu jalan menuju Allah. Iya. Nah, terus Anda menyembah Yesus itu jalan yang ditunjukkan oleh siapa? Adakah Yesus mengajarkan itu? Ya, ketika Yesus mau terangkat ke surga, Yesus berkata semua di surga dan bumi telah diserahkan kepada Yesus. Jadi ketika manusia itu akan mati, nantinya dia hanya akan atau ke surga, dia hanya akan bertemu dengan Yesus. Karena Yesuslah yang akan kita temui di sana, bukan Bapa. Karena segala sesuatu telah diserahkan kepada anak. Bapak kemana rupanya? Iya, hanya Yesuslah yang bisa melihat Bapa. Manusia tidak bisa. Berarti Bapa tetap ada? Tetap ada. Itu makanya hanya dengan Tritunggal yang bisa menjawabnya itu. Yesus juga ada? Iya. Bukankah juga di Al-Quran kalau saya tidak salah ya dikatakan bahwa Yesus yang terkemuka di akhirat, di bumi dan di akhirat. Artinya, terus kalau dia adalah manusia yang terkemuka. Ya menurut Al-Quran begitu kan? Iya, tetapi dia manusia. Dia bukan Tuhan. Nabi Musa juga dikatakan seperti itu.
Dan kata wajah itu juga artinya terkemuka. Harus dipahami ya, tidak ada manusia yang berdosa bisa ada di dalam kerajaan surga. Ya. Kalau Yesus memang betul-betul hanya manusia, dia tidak mungkin akan jadi terkemuka di surga, di akhirat dan di surga. Tidak mungkin kalau dia hanya sebagai manusia. Oh, dia manusia berdosa. Nah, sekarang saya jawab. Iya. Ya, kenapa Yesus itu terkemuka di dunia? Karena dia satu-satunya manusia yang dituhankan oleh manusia. Kenapa Yesus itu terkemuka di akhirat? Karena dia satu-satunya utusan Tuhan yang nanti akan diadili. Apakah kamu pernah mengajarkan kepada manusia untuk menyembah dirimu? Apa Anda bangga ketika Yesus dihakimi seperti itu? Dan ayat itu Anda harus pahami, dan dia, Yesus, termasuk ke dalam golongan orang-orang yang diberi keselamatan. Kalau berbicara mengenai golongan, berarti bukan cuma Yesus. Gitu loh. Itu Al-Quran loh, Bang. Nah sekarang, Yesus bercerita tentang dirinya sendiri itu seperti apa? Dia adalah Tuhan, dia adalah pencipta, atau seperti apa? Saya mau kembali ke, saya mau bertanya, apakah pertanyaan tadi belum terjawab? Jika memang Yesus adalah manusia, kenapa dia sudah ada di surga? Dia ada terkemuka di bumi dan di surga. Di dalam kenapa ayat, dia bisa? Di dalam kitab Anda itu sebenarnya, itu tidak ada perkataan Yesus itu ada di surga. Pernyataan yang sebenarnya itu adalah dia ada di langit, bukan di surga itu, Bang. Jadi maksud langsung langit yang kita lihat di atas gitu. Iya, karena dalilnya ini berdasarkan dalil Anda loh. Seperti yang diterangkan di dalam Kisah Para Rasul. Itu kan jelas dikatakan. Bang, dalam Alkitab itu kan itu sastra yang ditulisnya abad-abad pertama ya. Tentunya kita harus mengerti cara bagaimana mereka menulis sesuai dengan keadaan mereka. Ya, Alkitab selalu berkata kalau yang dimaksud dengan awan itu di surga. Surga dan awan itu merupakan dua kata yang sering digunakan untuk menggambarkan surga menggunakan kata awan. Bukan gini Bang, masalahnya original teks dari kitab Anda yang kemudian diterjemahkan menjadi surga itu bahasa aslinya adalah auranon. Auranon itu artinya langit. Sementara surga itu dalam bahasa Greeknya, bahasa Yunaninya itu adalah paradesos. Sementara Yesus itu terangkatnya ke auranon, bukan ke paradesos. Berarti Yesus terangkatnya ke langit. Kembali kepada tema. Kalau Yesus kembali ke langit, tidak kembali ke surga, berarti dia berada di sisi Tuhannya, kan gitu. Saya ingin bertanya, sebenarnya kan menurut Islam, Yesus itu ada di mana? Ya, Yesus itu terangkat ke sisi Allah. Ke sisi Allah, jadi dia bersama-sama dengan Allah. Bukan berarti bersama-sama dengan Allah. Artinya sama ketika orang Islam itu ada yang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya yang berasal dari Allah kembali kepada Allah. Berarti apakah manusia yang meninggal itu berada bersama dengan Allah, berdampingan dengan Allah? Tidak. Artinya segala sesuatu yang diciptakan itu akan kembali kepada Allah. Sama seperti Yesus. Oke, pertanyaan saya begini Bang ya. Saya pernah membaca ayat Al-Quran yang mengatakan Yesus terangkat ke hadiratnya, ke hadirat Allah. Iya, betul begitu? Iya, betul. Jadi kenapa kata hadirat ini diartikan juga oleh Bang Suma sebagai langit? Apakah aula ini kurang pengetahuannya ya untuk berkata, langsung saja mengatakan bahwa Yesus itu terangkat ke langit. Tetapi kenapa Allah harus mengatakan Yesus terangkat ke hadiratnya? Maksudnya di situ Yesus itu meninggalkan dunia atas kehendak Allah, bukan karena dibunuh. Itu maksudnya. Iya, tapi kan dengan demikian tidak terbukti juga dalam Al-Quran bahwa Yesus itu terangkat di langit. Tidak ada ternyata dalam Al-Quran, Bang Suma sendiri tidak bisa
memberikan dalil bahwa Yesus itu berada di langit. Tidak ada dalam Quran dikatakan Yesus berada di langit, bukan? Seperti itu kan? Bagaimana ketika diceritakan ketika Nabi Muhammad SAW itu diceritakan dia bertemu. Ya, makanya sebenarnya ketika Muhammad itu bertemu dengan Isa di langit ya, ceritanya itu, sebenarnya Al-Quran sendiri membantah akan hal itu. Tidak ada korelasi. Dalam Al-Quran, Allah sendiri mengatakan Isa diangkat ke hadiratnya. Toh kenapa Muhammad bertemu Isa di langit? Itu kan ada suatu kontradiksi ya. Kontradiksi. Allah sendiri tidak pernah mengatakan bahwa Isa ada di langit. Hanya Muhammad saja, dan cerita itu tidak ada dalam Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran itu kan jelas dikatakan qala Allahu ya Isa bin Maryam. Ya, mutawaffika dikatakan situ. Wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina taba'u. Lagi-lagi dikatakan kah, berarti merujuk kepada Isa itu sendiri. Fauqal ladina kafaru ila yaumil qiyamah. Jadi di sini dikatakan, ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepada membersihkan kamu dari orang-orang kafir. Itu. Maksudnya jangan potong ayatnya. Mengangkat ke? Mengangkat kamu kepadaku. Nah iya. Nah, terus? Tidak disebutkan mengangkat, apakah Allah itu ada di langit? Begini, analoginya begini kan, Bang Suma menyerang kami bahwa dalam Alkitab tidak dikatakan Yesus terangkat ke surga. Yesus terangkat ke langit. Saya kira analogi yang sama, analogi yang sama ya, kita harus pakai juga bahwa Allah sendiri tidak pernah mengatakan bahwa Isa diangkat ke langit. Ketika berbicara tentang ayat Isa diangkat, Allah tidak menggunakan kata langit di situ. Kenapa Muslim mau menerjemahkan kehadirannya itu merupakan suatu tempat, yaitu langit? Nah itu yang ya, mungkin. Karena Allah itu memang bertahta di atas. Atas itu artinya langit, samayim. Itu pemahaman dalam Al-Quran seperti itu. Allah itu di atas, di arsy, di atas dia, di tahtanya. Berarti langit kan? Oh, jadi kecuali Allah kalau itu Anda ada di langit, mengatakan Bang. langit itu di bawah. Jadi Allah itu sekarang ada di langit, begitu Bang Suma? Allah itu Anda sendiri mengatakan. Dia bertahta di atas langit. Maksudnya langit ini yang di atas yang ada panjang lebarnya, ada ukurannya gitu ya? Oh bukan. Seperti yang kita, iya. Dalam arti kata adalah sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh akal pemikiran. Makanya Bang Suma sudah menjawab sebenarnya apa yang menjadi keraguan Bang Suma. Sekarang Bang Suma mengatakan Allah itu ada yang dimaksud di langit, ada di tahtanya. Kenapa kita mengatakan, orang Kristen mengatakan Yesus terangkat ke langit? Tidak bisa menerjemahkan sebagai terangkat ke surga, sedangkan Bang Suma sendiri baru mengatakan. Beda langit dengan surga, beda. Surga itu adalah tempat pembalasan orang-orang yang diselamatkan oleh Allah atas perbuatannya menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Itu surga. Nah itulah yang menjadi pertanyaan saya. Sementara di kitab Anda sendiri begini, Bang, mengatakan ya, Yesus sedikit. itu terangkatnya ke langit, bukan ke surga. Iya. Tadi juga Bang, kalau ini kan terekam ya, Bang Suma sendiri mengatakan bahwa yang di langit itu, yang dimaksudkan di langit itu, Allah bertata di langit itu di arasnya, ya, begitu. Ya. Terus? Jadi langit dan arasnya itu sama ya? Ars menurut itu pemahaman adalah saya tahta, singgah sana, ya, tapi kekuasaan. Bang Suma ada mengatakan kata langit di situ juga. Saya kira semua langit itu artinya di atas. Itulah yang kita pakai dalam kekristenan. Yesus terangkat ke langit, menunjukkan ke atas. Tapi di terjemahan Indonesia mengatakan ke surga. Iya, itu hanya terjemahan saja ya.
Nah, Jadi saya berarti mau kembali terjemahannya lagi ya salah. tentang saya tertarik dengan apa Berarti pernyataan Bang terjemahan ini Suma ya. salah. Salah atau benar? Tidak ada yang salah situ. Kita tidak Loh, pernah antara langit dan langit dan surga itu sering dipakai bersamaan dalam nggak bisa. Kalau surga itu nggak apa-apa paradiso. Kalau bahasa kalau Ibrani-nya surga itu gan. Kalau bahasa kalau itu saya mau tanya, Jannah. Bang Suma. Kalau surga bahasa Arab apa? Jannah, taman. Bukan taman. Ya, sama Taman dengan kan? gan. Eden. Itu Beda juga taman dan surga. Loh, surga itu bahasa Sanskerta. Kalau dalam bahasa Yunani disebut paradiso. Jadi nggak bisa, sebenarnya tidak ada kata sama yim dengan gan. Itu bahasa Ibrani. Gan adalah taman, sama yim adalah langit. Beda. Demikian juga dalam bahasa Yunani. Auranon berbeda dengan paradiso. Begini Bang Suma ya, tergantung mau terima atau tidak ya, memang kita umat Kristen mengerti ketika dikatakan langit, kami juga mengerti itu sebagai surga. Ya, kalau mau diterima juga tidak apa-apa. Itulah kepercayaan kami. Cuma begini Bang Suma, saya tertarik dengan Yesus yang terangkat tadi menurut Al-Quran. Yesus terangkat terangkat dari bumi pada saat dia ingin dia ingin dibunuh, terangkat ke atas ke sisi Allah. Ke hadirat Allah kalau tidak salah. Ke hadirat Allah, betul. Iya, jadi Allah menyelamatkan Yesus itu terangkat ke langit. Terangkatnya ke langit itu meliputi kekuasaannya dia. Begini Bang, saya mengerti ya. Begini, maksud saya begini ya, Bang Suma harus terangkan ya, bahwa di Al-Quran tidak pernah berkata Isa terangkat ke langit. Yang dipakai Allah adalah terangkat ke hadiratnya. Betul. Ya, betul. Tapi terlalu dipaksakan oleh Muslim bahwa Yesus hanya terangkat sampai ke langit. Padahal di Al-Quran sendiri, iya, seperti Al-Quran katakan tadi, Yesus terangkat ke hadiratnya. Terus? Artinya begini Bang Suma, kalau saya membaca ya sedikit pengetahuan saya tentang Al-Quran, dari mana datangnya Yesus ya, ada dikatakan bahwa Yesus ditiupkan dari roh Allah. Ya. Jadi sebenarnya asal mula Yesus itu preeksisi Isa dalam Al-Quran itu adalah roh Allah yang ditiupkan. Jadi kalau roh Allah itu berasal dari Allah, maka benar yang dikatakan oleh ayat tadi bahwa Yesus terangkat ke hadiratnya karena Isa itu kembali ke tempat asalnya, ke preeksisnya, ke Allah. Salah, kalau Anda menerjemahkan seperti itu salah. Karena begini ya, memang mungkin saya tidak bisa paksakan ya. Itu pemahaman saya tentang Isa, bagaimana Isa hadir ke dalam dunia ini, bahwa di sana Isa adalah kalimat Allah. Ada dua unsur di situ. Isa adalah kalimat Allah. Isa adalah roh Allah. Artinya roh itu ada ayat mengatakan kami memberikan sebagian ruh kami kepada Isa. Ya, kalau tidak salah ya. Ya. Artinya preeksis Isa itu adalah sebenarnya ruh yang keluar dari Allah. Makanya tidak salah menurut pemahaman saya, terserah mau diterima, bahwa ketika Yesus diangkat dia kembali ke asalnya, yaitu dari Allah sendiri. Jadi dia masuk ke dalam Allah itu. Makanya Allah ya roh itu. Maksudnya Yesus awalnya. Ya, begini kita semua akan kembali kepada Allah. Dari Tapi sana bedanya kita bedanya dengan Isa dikatakan kembali ke hadirat. Hadir Allah itu seperti apa sih? Itu tempat di mana Allah berada. Kembali kepada kehadirat itu maksudnya kembali kepada kekuasaanku. Makanya dikatakan dalam Al-Quran ilayya. Ilayya itu berarti kembali kepadaku. Jadi begini, bukan masalah itu sebenarnya saya mau hanya memakai logika bahwa karena tidak tertulis Yesus terangkat ke langit, bahwa tidak semata-mata Yesus terangkat ke surga. Ternyata di Al-Quran
sama seperti itu. Bahwa Isa tidak pernah dikatakan terangkat ke langit, ternyata hanya terangkat ke hadiratnya. Berarti ada tujuan, ya. Ada tujuan, ada lokasi, ada tempat. Ya, bukan suatu analogi atau sesuatu yang perumpamaan ke hadiratnya yang ini. Ya. Mungkin itu, tapi ya saya kira saya juga tidak bisa memaksakannya. Karena ketika saya melihat, oh ternyata Isa dalam Quran adalah ruh Allah. Bukan masalah sama mati Isa ini. Suaramu itu putus-putus itu loh, suaramu itu. Oh, minta maaf, mungkin signal ya. Putus-putus suaranya, nggak jelas. Iya. Minta maaf, ini memang IndiHome kalau jam-jam 12 agak down ya di tempat kami. Tuh, nggak jelas suara. Jelas. Bagaimana jelas orang putus-putus kok jelas? Oke. Sebentar mungkin masalah signal. Sebentar saya perbaiki signalnya. Ya, jadi di situ dikatakan di dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Halo? Ya, saya adalah sebentar saya akan perbaiki signalnya karena memang tengah malam IndiHome kadang down di tempat saya ya. Iya. Sudah kayak robot itu suaranya. Betul. Sebentar kasih waktu mungkin 1-2 menit. Bagaimana saya mempercayai ajaran Kristen tadi ada kata-kata Tuhan bercakap-cakap dengan Tuhan. Aduh, saya pusing. Bagaimana ya Tuhan bercakap dengan Tuhan? Berarti ada banyak Tuhan berarti ya? Tuhan berfirman dalam hati. Iya. Terus ada yang nulis. Halo, gimana? Robot. Suara saya sudah jelas ini? Belum. Dicabut, mic-nya dicabut, ditancepin lagi. Salah signal. Pak Arjuna pakai laptop apa pakai HP sih? Kalau pakai HP, jadi apa di dalam Al-Quran itu dijelaskan ya, jelaskan seperti yang saya terangkan tadi, bahwa Nabi Isa itu diangkat. Itu Allah menerangkan kata ilayya atau ilaih itu merujuk kepada pembatalan tuduhan orang-orang kafir bahwa mereka berhasil membunuh Nabi Isa alaihissalam. Nah, makanya Allah mengatakan kalimat itu. Nah, sama ketika diterangkan di dalam surah Ali Imran ayat 55 dengan dalam surah An-Nisa ayat 158, barrafa'ahullah ilaih wa kana Allahu azizul hakimah. Saya. Jadi sebenarnya mereka itu tidak membunuh, tetapi Allah mengangkat Isa kepadanya. Jadi maksudnya di sini adalah yang berlaku kemudian adalah kekuasaan Allah. Makanya dikatakan wa kana Allahu azizan hakima, merujuk kepada esensi Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dia menyelamatkan Isa dari rencana pembunuhan. Itu yang dimaksud dalam Al-Quran. Nah, kalau kemudian Anda memahami, oh ternyata Isa itu diangkat kepada kehadirat Allah, artinya Isa masuk kepada Allah, menjadi Allah itu sendiri. Oh tidak seperti itu. Kalau Anda ingin lebih jelasnya, supaya Anda lebih mudah memahami, boleh Anda lihat di dalam Mazmur 91. Mulai dari ayat 11 sampai ayat 16. Bagaimana kemudian Allah menyelamatkan Isa, mengangkat Isa ke sisinya, Yesus ke sisinya dengan melalui perantaraan malaikat. Aku akan mengutus malaikat-malaikatku untuk aku perintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di jalanmu. Mereka malaikatku ini akan menatang engkau di atas tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Lalu Allah mengatakan, dengan panjang umur akan kukenyangkan engkau dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Di ayat-ayat sebelumnya malah Allah mengatakan, ini adalah nubuatan tentang Yesus, tentang penyelamatan berkaitan dengan Ali Imran yang saya sebutkan tadi. Ya, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang berterbangan di waktu siang.
Ya, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 orang di kananmu, tetapi ia tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang yang fasik. Jadi Yesus di sini ketika diselamatkan, diangkat oleh Allah ke sisinya, Yesus menonton kejadian yang terjadi terhadap orang yang ingin menangkap dirinya. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, yang telah kubuatkan tempat perteduhanmu. Nah, kalau misalnya dikatakan, dari mana Anda tahu bahwa Mazmur 91 itu adalah nubuatan untuk Yesus? Nah, kembali kepada Lukas 6 ayat 4, kalau saya tidak keliru, di situ dikatakan bahwa ada tertulis, jika benar engkau adalah utusan Allah, jika benar engkau adalah anak Allah, artinya hamba Allah, orang yang dekat kepada Allah, maka Allah akan mengiring malaikat-malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Tertulis di mana itu? Ternyata setelah dipelajari, setelah diselidiki, tertulis dalam Mazmur 91. Jadi nubuatan tentang penyelamatan Allah kepada Yesus itu tertuang di Mazmur 91 karena dia adalah anak Allah, mulai dari ayat pertama sampai pada ayat 16. Nah, kembali kepada Al-Quran yang menerangkan itu, ketika dikatakan oleh Allah, warafi'uka ilayya wa mutahhiruka minat ladzina kafaru. Mengangkat, kamu akan diangkat, aku akan mengangkat engkau ke sisiku dan membersihkan kamu dari orang-orang kafir. Itu loh maksudnya. Ya, jadi poinnya bukan dari kata ilayya atau kata ilaih, tetapi poinnya di sini adalah Yesus diselamatkan, lalu diambil dia menuju kepada kebesaran Allah, menuju kepada penguasaan Allah, menuju kepada perlindungan Allah. Itu maksudnya. Bukan Yesus menjadi Allah, masuk ke dalam diri Allah, kemudian dia menjadi Tuhan, apalagi kembali ke surga. Tidak. Jadi kitab Anda juga menerangkan Yesus itu kembalinya ke langit. Oke, para sahabat sekalian, karena kita sudah berapa jam ini, ya, saya ucapkan terima kasih kepada sahabat. Bisa sedikit closing statement lah gitu ya. Oh, boleh, silakan Bang. Karena audionya baru nyambung tadi Bang Suma. Boleh. Bicara. Oke, jadi ada perbedaannya antara kita, antara Muslim dan Kristen ya. Bahwa sedikit Mas, banyak. Ya, memang banyak ya. Banyak. Apalagi soal kurang kuat suaranya. Kurang kuat gimana kalau gini? Nah, bagus itu. Cukup. Bagus ya tuh. Sebentar. Oke. Saya ingin menyampaikan saja, mungkin jarang-jarang ya saya di tempat seperti ini, ingin berbagi cerita mengenai proses tadi banyak disinggung mengenai Isa terangkat, Yesus terangkat, Yesus disalibkan ya. Saya melihat ayat ini antara bahwa dalam Muslim mengatakan Yesus tidak disalib, tetapi dalam Kristen dikatakan Yesus disalib. Sebenarnya ini tidak bertentangan. Mungkin saya hanya mau berbagi saja, tidak bertentangan antara dua kutub ini. Jika kita melihat mengurut-urutkan peristiwa yang terjadi, antara yang terjadi dalam Injil dan apa yang dikatakan oleh Al-Quran, ya. Setahu saya yang pernah saya baca bahwa mungkin diluruskan sedikit ya, Isa itu terangkat setelah proses penyaliban atau sebelum atau pada waktu Isa orang yang serupa itu ada di salib. Mungkin ada yang bisa kasih pendapat. Kapan Isa itu terangkat menurut Quran? Sebelum penyaliban, atau saat penyaliban, atau sesudah penyaliban? Menurut pandangan Muslim, atau menurut Al-Quran yang paling tepat? Boleh Bang Suma pilih salah satu dari tiga tadi. Kalau di Al-Quran kan jelas ya, ketika diterangkan dalam An-Nisa. Supaya nggak panjang, yang gimana menurut Quran? Saya ingin tahu sebelum proses penyaliban, sementara proses penyaliban, atau sesudah proses penyaliban.
Kalau di Al-Quran kan dijelaskan ya. Suara saya kedengaran? Kedengaran. Bagus. Jelas, bagus. Jadi di Al-Quran itu sudah sangat terang dijelaskan bahwa ketika orang-orang mengatakan bahwa sesungguhnya kami telah membunuh Nabi Isa, ya, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya, tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuhnya. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang mereka bunuh itu kecuali mengikuti perkataan belaka, perkataan atau persangkaan mereka. Nah, mereka tidak yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Nah, pertanyaan Anda, apakah kemudian Nabi Isa itu terangkat dulu baru ada penangkapan atau penyaliban, atau terangkat dulu baru kemudian atau penyaliban dulu baru terangkat? Jadi ada pertanyaan saya mau tanya, Isa itu terangkat sebelum proses penyaliban atau ketika proses penyaliban, waktu Isa waktu ada orang itu yang disalib yang menurut Quran yang disamakan, atau sesudah proses bahwa orang itu sudah mati tapi bukan Isa kan? Atau Isa itu terangkat setelah proses itu? Jelas, kalau di dalam Al-Quran jelas diterangkan di surah An-Nisa ayat 158, barrafa'ahullah ilaih wa kana Allahu azizan hakimah, yang saya terangkan tadi. Tetapi sebenarnya Allah telah mengangkat Nabi Isa kepadanya. Berarti ketika ada orang yang ditangkap, ya, pada saat proses penangkapan orang yang disangka Yesus atau Isa, itu Isa telah diangkat, gitu. Telah diangkat. Berarti lebih duluan diangkat daripada proses penyaliban orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Oh begini Bang Suma, kalau tidak salah setelah ayat itu, kemudian ada ayat berikutnya yang mengatakan, kemudian kami mengangkat ia ke hadirat Allah. Ya, kalau pemahaman saya ternyata Isa itu setelah proses keraguan nanti muncul ayat berikutnya dikatakan Isa diangkat. Ya, setelah ada ayat di mana ada keraguan, kemudian muncul ayat berikutnya kalau tidak melihat di Qurannya. Jadi Isa itu diangkat setelah proses penyaliban itu. Walaupun bukan Isa, ya saya memahami itu bukan Isa. Kalau di Al-Quran jelas dikatakan bahwa kemudian kami mengangkatnya. Artinya menurut pemahaman saya, ya mungkin kita lain pemahaman, bahwa Isa itu di Al-Quran terangkat setelah proses sudah terjadi. Menjadi pertanyaan saya. Coba ayat itu setelah itu bisa dibaca ayat kami keraguan seterusnya dan ayat yang selanjutnya. Kalau ayat selanjutnya mengatakan wa immin ahlil kitab illa layuh, dikatakan situ tidak seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya, pada Nabi Isa sebelum kematiannya, dan di hari kiamat nanti Nabi Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Nah, di ayat 157-nya di situ dikatakan bahwa sesungguhnya orang-orang ini berkata, sesungguhnya kami telah membunuh Isa. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang ini berselisih paham. Nah, Allah mengatakan yang sebenarnya adalah Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Iya, benar. Jadi kalimat Isa diangkat itu ternyata muncul setelah ayat keraguan-raguan. Maksudnya? Yang menjadi pertanyaan saya, mungkin Bang Suma bisa menjawab, bagaimana menjelaskan bahwa mereka ragu-ragu bahwa Isa telah dibunuh? Harus ada alasan nih. Harus ada alasan. Kenapa orang Yahudi ini Tuhan yang berkata ya. Jadi ada alasan kenapa Tuhan mengatakan bahwa orang Yahudi itu ragu-ragu bahwa mereka telah membunuh Isa. Alasannya apa? Ya, karena pada kenapa saat mereka ragu-ragu? Iya.
Karena pada saat itu mereka ini ya sesuai dengan apa yang diterangkan di dalam Ibnu Katsir ya. Orang-orang Yahudi pada saat itu mereka ragu terhadap apa yang mereka bunuh. Apakah itu adalah utusan Tuhan Yesus atau bukan? Ya, Kenapa mereka ragu? Kenapa mereka ragu? Karena yang mereka tahu Yesus itu bisa merubah wajah. Ya. Kemudian mereka tidak percaya ya Yesus itu merubah wajah ya. Iya, banyak hal yang menyebabkan mereka itu ragu. Banyak hal yang menyebabkan mereka itu ragu. Kalau menurut Al-Quran apa? Ya itu dia diterangkan dalam sini. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Bukti dari keraguan-raguan mereka itu bisa kita lihat. Apakah ada di antara orang Yahudi, keturunannya sampai hari ini yang bisa mengatakan bahwa betul, moyang kami yang telah membunuh anak Maryam? Ya. Ada enggak? Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Oke, mereka sehari-hari bertemu dengan Isa, mereka melihat Isa ya. Masa mereka tidak kenal Isa ya? Tapi sebenarnya pertanyaan saya belum terjawab sebenarnya. Kenapa mereka ragu-ragu? Ada alasan apa di konteks dalam peristiwa itu? Mengapa mereka ragu-ragu? Mereka sudah membunuh ini, sudah membunuh. Nanti mereka sadar setelah mereka membunuh orang yang diserupai itu, baru mereka merasa ragu-ragu. Ya jelas, karena mereka mengetahui Yesus itu membangkitkan orang mati, Yesus itu bisa membuat orang lumpuh berjalan. Mereka melihat kemujizatan yang sangat luar biasa, gitu loh. Kok bisa dibunuh? Kan gitu, makanya mereka ragu mereka kurang yakin tentang siapa yang mereka bunuh itu. Saya kira kurang bisa diterima ya kalau orang Yahudi. Bagaimana mungkin mereka sudah percaya Isa itu bisa melakukan hal-hal mujizat begitu, kemudian mereka akan membunuh. Bagaimana mungkin mereka sudah lihat mata kepala bahwa Isa itu melakukan hal-hal yang seperti dikatakan tadi oleh Bang Suma, membangkitkan orang mati, apa segala macam. Kemudian mereka akan membunuhnya. Ini loh Mas, gambarannya begini loh. Seperti itu loh. Gambarannya begini loh, Pak Karno itu kan mati ya. Itu banyak orang yang percaya Pak Karno masih hidup kok. Benar, saya setuju dengan alasan ini. Karena setelah proses itu, Isa memang masih hidup. Iya, tapi sudah terangkat gitu loh. Hidup dulu, baru terangkat. Kok bisa? Iya, seperti tadi yang dikatakan tadi. Mati dulu, bahwa mereka ragu-ragu, karena ini sesuai dengan logika Al-Quran. Sesuai dengan Al-Quran mengatakan Isa itu diangkat setelah ada ayat setelah keraguan dan dikatakan Isa itu terangkat. Artinya apa? Memang Isa itu bukan Isa memang yang mereka salibkan. Isa memang mereka lihat masih hidup. Maka mereka ragu-ragu. Kami merasa kami sudah membunuh, tapi kok di sana cerita masih ada Isa begitu ya, masih ada mereka mendengar Isa masih hadir. Itu maksudnya. Bisa diterima? Enggak, bukan seperti itu. Maksudnya mereka itu ragu terhadap yang mereka bunuh adalah bahwa terhadap orang yang mereka bunuh itu memang dia melihat wajahnya itu sama. Tapi kok tubuhnya tidak sama seperti yang mereka tahu tentang Yesus itu sendiri. Makanya mereka orang-orang ini ragu terhadap apakah betul ini adalah Nabi Isa atau bukan. Itu maksudnya. Maksudnya saya tadi menanyakan alasan mereka ragu karena setelah proses pembunuhan itu Anda tahu dari mana alasannya ragu? Iya, karena harus dihubungkan dengan ayat selanjutnya. Kenapa ayat selanjutnya bisa terangkat? Setelah ayat itu mengatakan kemudian kami mengangkat. Ya karena ayat itu tidak mungkin bersamaan langsung dua turun, harus tersusun dia. Iya, kalau dia harus tersusun, mestinya ayat itu harus diangkat dulu. Sebelum. Harusnya diangkat dulu. Harus diangkat dulu, kami mengangkat Isanya, kemudian mereka menimbulkan. Itu maunya Anda, itu maunya Anda, tapi kami memahaminya tidak seperti itu. Ini hanya diterangkan bal rafa'ahullah ilaih,
Padahal yang sebenarnya Allah telah. Ngerti kata telah? Telah itu berarti Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Artinya Tapi Isa Allah ini telah mengatakan diangkat. pengangkatan Isa bukan ayat itu turun bukan sebelum Isa disalibkan. Tapi Ini kan mereka menyalib seseorang. Di ayat 157 mereka menyalib seseorang. Iya, Mereka mengerti. ragu tentang orang itu. Padahal yang sebenarnya yang mereka tuduhkan itu adalah Nabi Isa, Allah telah mengangkatnya. Oh tidak. Loh, ini Setahu dalilnya saya, tadi mengatakan Bang Sula seperti sudah itu. mengatakan bahwa ayat yang mengatakan Isa terangkat sesudah ada ayat keraguan. Iya, ini Iya. makanya saya katakan mereka ragu, ya toh? Mereka ragu bahwa yang dia bunuh itu Isa atau bukan. Nah, untuk menjawabnya Allah menjelaskan barrafa'ahullahu ilai. Tetapi yang sesungguhnya yang mereka perselisihkan itu bukan Isa. Kenapa? Karena Allah telah mengangkatnya kepada ke sisinya, gitu loh. Iya, saya mengerti ya. Halo? Ayat, tunggu sebentar ya, jangan dulu dipotong. Saya masih berpendapat lokasi Ya, di itu mana. pendapat Anda. Tapi kan kita Boleh kasih buktikan. masukan? Silakan. Anu aja Bang, cuma lihat hadis riwayat Ibnu Abbas dari Abi Hatim An-Nasai 611 sama At-Tabari. Di situ ceritakan sebelum apa sesudah, terus keraguan-keraguan yang apa di situ ada sebenarnya di hadis An-Nasai. Jadi memang Nabi Isa itu diangkat sebelum penyalipan. Karena Nabi Isa tahu dari 12 muridnya itu ada yang kufur nantinya setelah beriman kufur Begini, itu. Pak. Kalau Karena nanti Isa- Yahudi yang ragu-ragu yang tadi dibilang sama Bang Arjuna itu terbagi 3 Yahudi waktu itu, gitu loh. Yang 2 kufur, yang 1 itu Muslim. Lah, itu ada kok di hadis. Itu hadis Hasan itu. Itu aja. Sebenarnya begini, ayat maksud saya ini begini. sudah terang. Dengan hadis itu juga tambah terang lagi. Barrafa'ahullah. Sesungguhnya yang benar itu adalah Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Jadi yang mereka bunuh itu bukan Isa. Ya, supaya Al-Quran itu bisa dipahami, dimengerti. Kalau Isa terangkat sebelum penyalipan, Harusnya maka tidak ayat masuk ini dulu. Iya, karena Harus dibalik gitu. Nah, itu maunya Anda. Karena Anda nggak paham Al-Quran. Allah kan menunjukkan ya, begini. Kalau Isa diangkat sebelum penyalipan, maka kata-kata mereka ragu itu tidak logik lagi, tidak Kok bisa kayak gitu? Justru karena Nabi Isa itu telah diangkat, melahirkan mereka ragu terhadap yang mereka bunuh itu. Karena memang sebenarnya Isa itu sebenarnya memang sudah berangkat. Contoh, ketika saya kira masih ada di rumah, padahal saya sudah pergi. Gitu loh. Sehingga orang yang melihat orang yang sama seperti Zulkifli di rumah itu mereka ragu. Karena memang saya sudah pergi, meski penjelasannya belakangan datang. Karena ini adalah informasi daripada Allah. Barrafa'ahullahu ilai. Yang sebenarnya adalah Allah telah. Telah. Berarti kata telah itu artinya terlebih dahulu sudah terjadi. Bukan akan. Begitu ya, tidak. Kalau dikatakan akan mengangkat, baru berarti mereka ragu dulu, baru diangkat. Tapi ini dikatakan telah mengangkat Isa kepadanya. Betul. Telah itu hanya menjelaskan bahwa peristiwa pengangkatan telah terjadi. Bahwa peristiwa itu benar-benar sudah selesai terjadi bahwa Isa diangkat. Cuman ayat itu nanti muncul setelah ayat yang menerangkan proses penyalipan. Ini kan untuk menerangkan orang-orang yang setelahnya, orang-orang yang ada belakangan ini untuk memahami ayat ini, untuk memahami kejadian itu. Sekarang Anda memahami kejadian ini seperti apa gitu loh. Anda menginginkan ayat ini terlebih dahulu, lalu kemudian ayat yang ayat 157 dibolak menjadi ayat 108. Iya, kenapa logikanya harus begitu? Karena ayat yang keraguan-keraguan itu hanya bisa diterima jika
Isa nanti terangkat setelah proses penyaliban. Ini Al-Quran menceritakan orang yang kepada orang yang ada saat sekarang ini, bahwa orang dulu itu ragu terhadap yang mereka bunuh. Ragu mereka. Padahal yang mereka sangka Isa itu adalah terlebih dahulu telah diangkat. Gitu loh. Ini menjelaskan kepada manusia zaman sekarang, bukan menjelaskan kepada mereka yang ada pada masa zaman dahulu itu. Oke. Dahulu. Ya, tapi begini ya. Saya tetap berpegang bahwa pengetahuan mengenai Isa diangkat nanti ada setelah proses penyalipan. Begitu. Ayat itu tidak pengetahuan mengenai Isa diangkat tidak ada. Itu kan semua sudah terjadi toh. Anda menginginkan seperti yang ada di dalam kitab Lukas, setelah disalib, dibunuh, dikubur, baru diangkat. Nggak bisa. Anda nggak bisa kesama-samakan dengan konsep di dalam kitab Anda. Karena ini adalah perkataan yang nyata. Bal rafa'ahullahu ilai. Yang sebenarnya terjadi itu adalah Allah telah mengangkat Nabi Isa kepadanya. Betul. Itu loh. Kalau lihat begini, sayangnya ayat itu tidak muncul sebelum proses penyalipan. Nah ini kan menerangkan kenapa mereka ragu gitu loh. Mereka saya ragu boleh itu kasih kenapa? masukan. Silakan begini ya. Sebenarnya itu kan gini. Nabi Isa itu gini loh sebenarnya. Ceritanya kalau dari hadis ya, saya biar maksudnya kita nggak ngarang. Sebenarnya itu kan Nabi Isa sudah tahu. Sisi muridnya itu 12 itu di situ semua. Kenapa? Yang diterangkan Al-Quran aja. Waktu penjelasannya Quran itu, hadis itu adalah penjelas dalam Al-Quran gitu loh Bang. Jadi hadis itu fungsinya itu. Ini dari Ibnu Abbas langsung muridnya Rasulullah, termasuk keluarga Rasulullah juga kan. Begini hadis jadi itu kan waktu itu 12 kenapa? Hadis itu adalah pikiran manusia ya, hanya untuk bukan. Iya. Hadis itu masuk wahyu. Hadis itu nggak ngerti repot. Hadis itu bukan pikiran manusia, Bang. Hadis itu adalah penjabaran Rasulullah tentang wahyu yang dia terima. Itu. Rasulullah semuanya wahyu sebenarnya, itu loh. Jadi bukan karena hawa nafsu. Ya, kita ambil konteksnya biar nyambung yang saya maksud ya. Karena 12 muridnya itu ada yang kufur. Lah, karena waktu itu Nabi Isa tahu kalau dia yang di semua 12 muridnya itu, yang satu kufur ini yang mau kayaknya memberikan informasi kalau dia dari 3 golongan Yahudi itu, gitu loh. Setelah disalibkan dia kasih tahu karena bisa tahu salah satu murid saya kufur, beliau bilang begitu dalam hadisnya itu. Oke, jadi jadinya gini, belum kita lihat, mungkin kalian sudah larut malam juga. Kita tidak akan ketemu ya, ini cuma pandangan saya ya. Setelah saya membaca Al-Quran, pandangan saya seperti ini. Tidak juga saya harus paksakan ya. Pandangan saya bahwa selama ini terjadi pertentangan antara apakah Isa disalib itu atau tidak. Disalib atau tidak. Dan ketika saya pelajari ternyata penjelasan mengenai Isa diangkat terjadi setelah proses ayat itu turun setelah proses penyalipan. Ya. Apa hubungannya dengan Bible? Hubungannya dengan Bible begini, ya. Sebenarnya dua pemikiran ini tidak bertentangan. Kalau kita mau melihat bahwa runutan seperti di Al-Quran, proses terangkat setelah penyalipan. Hubungannya dengan Bible bahwa pertama yang membunuh Isa itu bukan orang Yahudi, itu orang Romawi. Saya tidak tahu ya bagaimana Allah mendapat pengetahuan bahwa yang membunuh itu orang Yahudi. Tetapi cerita dalam Bible yang membunuh Isa itu adalah orang Romawi, bukan orang Romawi yang menyebabkan kematian Isa. Orang Romawi lah yang membunuh Isa. Jadi hubungannya dengan Bible begini. Kalau Anda membaca Bible ya, di situ dikatakan bahwa
orang Yahudi berusaha membunuh Isa. Ya, membunuh Isa. Itulah yang diceritakan kembali dalam Al-Quran, bahwa benar dalam Bible dikatakan orang Yahudi berencana membunuh. Artinya hanya sampai rencana membunuh, tapi tidak terlaksana. Itulah yang dikatakan Al-Quran, bahwa ya Al-Quran mengambil dari Bible itu. Orang Yahudi berusaha membunuh Yesus. Dan dengar dulu. Oke, saya sudah paham, Bang. Sekarang gini. Ya, mungkin teman-teman Anda, saya sudah mau closing. Biarkan nanti bahkan kita berdebat. Ini pendapat saya ya. Iya. Ya. Sekarang orang-orang Roma itu mau membebaskan Yesus atau tidak? Oh, tidak. Mereka membunuh Isa. Sekarang ketika raja yang harus dihukum menurut orang Yahudi. Ya, berarti orang Yahudi yang menginginkan Yesus itu disalib. Benar, karena pada saat itu orang-orang yang berkuasa adalah kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi itulah yang berkuasa, yang memberikan hukuman, tapi atas permintaan orang-orang Yahudi. Berarti dengan kata lain orang-orang Yahudi yang menginginkan Yesus itu disalib. Iya, mereka ingin disalib sebagai bentuk penghukuman. Nah, siapa yang mau Yesus disalib? Benar, orang Yahudi ingin disalib. Nah, itu dia sudah. Berarti udah benar Al-Quran itu dengan mengatakan bahwa orang Yahudi lah yang membunuh. Dalam Bible, yang membunuh Yesus, yang menggantung Yesus itu adalah orang Romawi. Betul, atas perintah orang Yahudi. Kalaupun orang Romawi tidak mau gimana? Orang Yahudi yang minta jajahan pada waktu itu. Sampai-sampai istri Pilatus bermimpi. Tetapi benar. Istri Pilatus membujuk suaminya. Jangan kau siksa Yesus Kristus itu karena semalam dia datang dan menyiksa aku dalam mimpi. Dia itu adalah orang benar. Sehingga Pilatus ini mencari alasan supaya membebaskan Yesus Kristus. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang Yahudi tidak mau. Dia tidak mau Yesus itu dibebaskan. Akhirnya dibunuh. Pilatus sudah mengatakan, saya tidak menemukan kesalahan pada Yesus Kristus. Tapi apakah kalian mau aku bebaskan dia? Tidak mau orang-orang Yahudi itu. Mereka mau Yesus itu dibunuh. Disalibkan ya. Iya. Betul. Iya, harus konteks pada waktu itu mereka ingin menyalibkan Yesus. Iya, memang betul. Percobaan pembunuhan ada di belakang. Kalau Bang Suma membaca Alkitab, ya, dikatakan orang Yahudi berusaha membunuh Yesus. Iya, artinya mereka mau sendiri membunuh dia. Iya, dan itulah yang halo, saya di mute ini. Halo, bisa dengar? Enggak. Anda suara saya kedengaran. Enggak. Ya. Saya lanjutkan ya 2 menit, kita sudahin saja supaya Bang Suma bisa melihat kerangka kemana yang saya akan bawa ini. Iya, Anda ingin membawa Yesus itu disalib, dibunuh, lalu bangkit, diangkat. Bukan, lebih daripada itu ya. Karena selama ini Al-Quran seakan-akan bertentangan dengan Injil. Memang bertentangan dengan gospel. Jadi dia dalam posisi begini. Dalam Bible dikatakan orang Yahudi berusaha membunuh Yesus. Nah, peristiwa itulah yang diterangkan oleh Al-Quran, bahwa orang Yahudi mau membunuh Yesus, tetapi bukan Yesus. Mereka ragu-ragu karena apa? Sesuai dengan Al-Quran mengatakan ayat yang berikut, kami mengangkatnya. Berarti Isa itu masih ada setelah proses penyalipan, proses penggantian itu, penyerupaan. Isa masih ada. Kenapa Anda mengatakan itu? Iya, karena Anda harus menjawab. Kenapa mereka ragu-ragu? Loh, mereka ragu-ragu karena mereka ragu karena Yesus yang asli bagaimana itu mungkin tidak ada. Mereka melihat wajah Yesus di kayu salib, tapi mereka mendengar suaranya. Jangan satu-satuin sama Kristen, Pak. Kalau Bapak Islamnya Islam, Kristennya Kristen, Pak. Gimana sih, Bapak? Enggak. Anda membaca Al-Quran,
Anda lihat bahwa ayat itu nanti turun bahwa Isa diangkat setelah. Loh, ini bukan turun pada masa itu, Pak. Masa ini, Al-Quran ini diwahyukan pada abad ke-6, menceritakan kejadian abad pertama. Tapi, nah, kenapa Anda harus runutkan, diangkat dulu, baru kemudian ragu-ragu itu muncul. Kalau Allah mengatakan mereka ragu, baru kemudian diterangkan, padahal Yesus itu telah diangkat. Membunuh, mereka melihat Isa di kayu salib, mereka membunuhnya. Apa yang membunuh? Mereka hanya bisa ragu karena mereka tahu, mereka menangkap, mereka menyiksa dan seterusnya. Terus mereka hanya bisa ragu karena mereka tahu setelah proses itu Isa itu masih ada. Karena Al-Quran sambil berkata, ini Papa dengar pengangkatan ini nanti terjadi setelah. Dengar dulu itu asumsi. Al-Quran sudah jelas mengatakan, Pak, barrafa'ahullahu ilaihi. Sebenarnya yang terjadi adalah Allah. Tuh kan Bapak mah lagi jelasin. Kenapa Anda berkata seperti itu? Dalil tentang keraguan-raguan ini juga diwahyukan pada saat proses itu terjadi, sudah selesai abad pertama. Iya benar, sudah proses selesai, maka orang Yahudi itu yang melakukan penyaliban. Iya, tapi kenapa harus ayat ini dibalik untuk supaya Anda mengatakan itu, padahal dalilnya sudah nyata. Gitu loh. Begini, standing saya yaitu bahwa ayat itu nanti diturunkan coba. Setelah 171, 172, coba baca. Bapak menginginkan sesuai apa yang Anda inginkan. Anda mengakal-akali dalil ini. Tidak. Itu fakta di Al-Quran bahwa ini Al-Quran sudah menerangkan barrafa'ahullahu ilaihi. Tetapi yang sebenarnya adalah Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Gitu loh. Ini kurang apa lagi dalil ini? Coba. Mereka ragu. Kenapa? Karena Isa itu sudah diangkat. Berarti keraguan-raguannya itu muncul karena fakta yang ada di lapangan, Yesus itu, Isa itu tidak disalib gitu loh. Yang disalib itu adalah orang yang tahu ya Isa diangkat ya begitu. Gimana? Mereka ragu karena mereka tahu bahwa Isa itu diangkat. Enggak. Mereka ragu karena yang mereka bunuh itu bukan Isa, tapi orang yang diserupakan. Dari itulah mereka ragu karena mereka menemukan titik-titik di mana ini yang dibunuh ini bukan Isa. Karena Isa yang sebenarnya itu telah diangkat. Makanya mereka ragu. Tahu. Bagaimana orang Yahudi tahu bahwa Isa sudah diangkat? Ya, karena mereka melihat Isa ini tidak seperti ini. Gitu loh. Bukankah Allah mengatakan menyerupai Isa? 100% serupai Isa. Iya betul. Yang menyerupai itu apanya? Wajahnya kan? Wajahnya aja. Wajahnya kan? Yang menyerupai. Nih wajahnya Bapak dengerin, setelah dibunuh nih yang diserupai, tahu-tahu berubah mukanya, bukan Yesus, bukan Nabi Isa alaihissalam, yaitu orang lain. Jadi perubahan wajah itu terjadi setelah Isa mati ya? Sebelum Pak. Sebelum. Nah, yang kayak begini aja, Bapak terlalu ekstrim untuk menyanggah. Bagaimana kami yang Anda ajarkan, Tuhan semesta alam itu menjadi manusia, Pak. Yang kayak begini aja Anda repotnya minta ampun gitu loh. Sesuatu yang tidak krusial Anda bulat kayak seperti ini berat kali, padahal ini mudah untuk dipahami. Barrafa'ahullahu ilaihi. Allah telah mengangkat Isa kepadanya sehingga mereka itu ragu terhadap yang mereka bunuh. Ini aja ribet kali. Bagaimana kami bisa memahami tentang konsep Anda? Tuhan pencipta alam semesta yang bukan manusia, bukan anak manusia, Anda jabarkan kemudian dilahirkan, dibunuh oleh manusia. Kalau Anda berhadapan dengan oneness, akan ketemu begitu. Bahwa Tuhan itu cuma satu ya. Kalau kita tidak, Tritunggal. Makanya semua itu akan terjawab hanya dengan Tritunggal. Iya, karena Anda berasumsi. Dari mana dalilnya Anda mengatakan Tuhan dilahirkan oleh manusia ciptaannya sendiri? Adakah Tuhan yang dibunuh oleh ciptaannya sendiri? Itu Tuhan apa itu coba? Coba Anda gunakan akal. Kalau bukan asumsi, Anda tidak akan lolos di sini. Bagaimana Anda bisa memahamkan kepada kami bahwa pencipta alam semesta dilahirkan oleh ciptaannya? Coba. Begini Bang Suma harus jelaskan juga
bahwa bagaimana mungkin Isa ini kedatangannya begitu sangat khusus dijelaskan Yang baik begini dalam aja Anda Bible. repot. Bagaimana Anda bisa menerangkan kepada kami tentang Tuhan dilahirkan oleh manusia? Bahwa satu saja firman yang menjadi manusia. Saya rasa Al-Quran juga mengatakan Isa adalah kalimatnya. Firman itu apa itu, Pak? Nah, Firman itu perkataan, firman itu kehendak, firman itu ide, keinginan Tuhan. Itulah firman. Jadi Yesus itu berasal dari ide Tuhan. Yesus itu berasal dari kehendak Tuhan. Yesus itu berasal dari perkataan Tuhan. Tidak ada masalah di situ. Tetapi ketika dikatakan Tuhan yang menjelma menjadi manusia, itu keliru itu. Tapi kalau Anda mengatakan firman menjadi manusia, itu tidak masalah. Manusia. Matahari firman jadi matahari. Alam semesta ini juga firman menjadi matahari. Alam semesta. Berkatalah sementara Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Apakah itu artinya segala Tuhan yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka? Berarti, aduh, gimana cara berpikirnya? Tuhannya banyak, Bang Zul. Tidak terlalu dipaksakan. Kami tidak percaya Tuhan banyak, Tuhan satu, berwujud dalam yang dimaksakan Bapak, bukan kami, Pak. Makanya tanya definisi firman dulu baru ketemu. Oke. Halo. Saya kira ya ini sudah larut, Bang. Mungkin bisa disambung. Iya, sudah larut. Mungkin Indonesia bagian timur kan sudah terlalu larut malam. Ya udah kita ketemu besok aja ya. Ini Mas Arjuna, boleh besok kesini lagi agak sorean, jadi bisa diskusinya lebih gayeng lagi. Oke ya. Oke, terima kasih semua. Ya, makasih kawan, makasih sobat. Sama-sama. Ya, teman-teman di live komen juga terima kasih banyak sudah menyertai kita sampai selarut ini. Sahabat-sahabat para guru yang ada di rumah juga terima kasih banyak dari saya. Ya, makasih kawan, makasih sobat. Sama-sama. Oke, Bang Zul, tolong ditutup dong, Zul. Terima kasih teman-teman yang ada di live comment, yang ada di channel Zulkifli M. Abbas dan juga di Basin Channel dan juga di Yulfikar Official dan juga ada menara-menara siar yang lain yang ikut melivekan diskusi malam ini. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.